Bab 3621, Kamar Dagang Spiritual Hijau. Ketika semua orang masih terjebak dalam ketakutan, Huang Xiaolong berjalan menuju Kong Lei dan Qian Jun. Seluruh aula sudah bertekuk lutut. Ketika Kong Lei dan Qian Jun melihat Huang Xiaolong mendekati mereka, tubuh mereka bergetar seperti daun yang tertiup angin. Terutama bagi Qian Jun yang mencoba mendekati Huang Xiaolong. Dia mungkin wakil direktur Kamar Dagang Roh Hijau, tetapi tidak ada yang bisa memastikan bahwa Huang Xiaolong tidak akan membunuhnya saat itu juga. Ketika akhirnya tiba di hadapan mereka berdua, Huang Xiaolong menghela napas, "Aku akan mengambil semua urat spiritual tingkat alam semesta yang kau miliki. Aku juga akan mengambil yang menjadi incarannya." Direktur Kong Lei, apakah kau keberatan dengan itu? Sambil melirik Cao Ze dari sudut matanya, Kong Lei mulai ragu-ragu. Akhirnya, senyum terbentuk di wajahnya dan dia menjawab, "Tentu saja. Kami selalu bersikap adil dalam membuat kesepakatan. Tuan adalah pelanggan yang terhormat dan kami menyambut Anda dengan tangan terbuka. Mengapa kami harus mempermasalahkannya?" Huang Xiaolong mencibir dalam hatinya. Keadilan selalu ditentukan oleh mereka yang memiliki tinju terbesar. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, Kong Lei tidak akan pernah memperlakukannya sebagai setara. Jika dia tidak memperlihatkan kekuatannya yang cukup, Kamar Dagang Spiritual Hijau akan menanganinya tanpa peduli di dunia. Perdagangan mereka berjalan sangat lancar. Dengan beberapa lusin artefak penciptaan, salah satunya berlevel tinggi, ia berhasil memperdagangkan lebih dari 120 urat spiritual tingkat alam semesta. Dia melemparkan semuanya ke dalam tungku matahari bulan seketika. "Apa kau punya masalah denganku?" Huang Xiaolong menatap Cao Ze dan tertawa. Kong Lei memutuskan untuk menjual urat spiritual yang kau incar. "Jangan menatapku, kau bisa bicara padanya jika kau mau." Ekspresi Kong Lei langsung berubah saat kata-kata itu keluar dari bibir Huang Xiaolong. Saat dia menatap Cao Ze, dia melihat tatapan tidak bersahabat di mata pria itu. Huang Xiaolong menatap Yang Rong dan Chen Hui yang terpaku di tempat dan terkekeh. "Apakah kalian ingin ikut dengan kami?" Dengan jantung berdebar-debar, Chen Hui melambaikan tangannya dan bergumam, "Tidak perlu, tidak perlu." Namun, Yang Rong langsung menarik Chen Hui kembali dan membungkuk ke arah Huang Xiaolong, "Kami akan mendengarkan apapun yang dikatakan Tuan Muda." Dia tahu bahwa jika mereka tidak pergi bersama Huang Xiaolong sekarang, mereka akan berubah menjadi target Cao Ze saat dia pergi. Jika dia memilih untuk melampiaskan amarahnya pada mereka berdua, bahkan leluhur lama mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Karena itu, mereka mengikuti di belakang Huang Xiaolong saat mereka meninggalkan lantai 2. Kedua wanita itu mengikuti dari belakang. Berjalan di belakang Huang Xiaolong, mereka tidak berani bernapas dengan keras dan langkah mereka ringan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan tiba saatnya mereka akan berjalan bersama salah satu dari 10 ahli terkuat di tanah tanpa batas. Mereka tidak berani berbicara kepada Huang Xiaolong dan mereka pun tidak berani menatapnya. Setelah mereka tiba di lantai pertama, Huang Xiaolong menemukan Gui Xiaur. "Apakah kamu membeli apa yang kamu butuhkan?" Huang Xiaolong terkekeh. Menganggukkan kepalanya dengan gembira, Gui Xiaur tertawa, "Ya, aku melakukannya. Terima kasih banyak kepada Tuhan karena telah membawaku masuk." Meskipun dia penasaran dengan 3 sosok baru yang berdiri di belakang Huang Xiaolong, dia tidak terlalu memikirkannya. "Baiklah, ayo berangkat." Gui Xiaur mengangguk. Segera setelah itu, mereka meninggalkan alun-alun. Ketika mereka muncul, Gui Xiaur mengerutkan kening. "Ada dewa penciptaan yang bergerak di lantai 2, aku ingin tahu siapa orangnya. Mereka pasti gila." Seluruh alun-alun merasakan pertukaran itu ketika Rong Hua mengirim anggota Kamar Dagang Spiritual Hijau terbang. Oh, itu adalah sekelompok orang, dan mereka tidak hanya bertarung di level kedua. Mereka bertarung di Kamar Dagang Spiritual Hijau. Sebuah cahaya licik berkelap-kelip di mata Huang Xiaolong dan dia menjelaskan. "Kamar Dagang Spiritual Hijau," seru Gui Xiaur kaget. Huang Xiaolong mengangguk pelan. "Ya, wakil direktur Qian Jun dan salah satu pengawal Cao Ze diberi pelajaran." Cao Ze. Guo Xiaur merasa kakinya lemas saat mendengar nama itu. "Apakah kau berbicara tentang Cao Ze dari keluarga Cao di kota tanpa batas? Apakah ada orang yang cukup gila untuk memberinya pelajaran? Mungkinkah itu Tuan Wu Qifeng?" Mereka bahkan berurusan dengan Qian Jun dari Kamar Dagang Spiritual Hijau. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka adalah dewa di mata Gui Xiaur. "Itulah orangnya." Huang Xiaolong tertawa. "Oh, akulah yang memberi mereka pelajaran." Gui Xiaur berhenti mendadak dan menatap Huang Xiaolong dengan tak percaya. "Tuan, Anda seharusnya tidak bercanda tentang hal-hal seperti itu." Huang Xiaolong tertawa geli. Yang Rong dan Chen Hui hampir menjerit ketika mendengar apa yang dikatakannya. Mereka menundukkan kepala lebih dalam lagi. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Gui Xiaur menangkupkan tinjunya ke arah Huang Xiaolong dan berkata, "Tuan, kurasa kita akan berpisah di sini. Aku harus kembali ke keluargaku." Sekarang setelah dia mendapatkan tulang naga es, yang dia inginkan hanyalah kembali untuk menyelesaikan masalahnya. Dia membungkuk hormat ke arah Huang Xiaolong dengan ekspresi bersyukur terpampang di wajahnya. "Gui Xiaur pasti akan mengingat anugerah Tuhan. Jika kau punya waktu di masa depan, kau bisa mencariku di kota Huasu." Keluarga Gui adalah keluarga kelas 3 di tanah tanpa batas dan tidak mungkin mereka bisa menemukan tempat tinggal di kota tanpa batas. Kota Huasu cukup jauh dari kekaisaran surgawi. "Baiklah." Huang Xiaolong mengangguk. Gui Xiaur berbalik untuk pergi setelah mendengar jawaban Huang Xiaolong. "Anak itu cukup hebat," Huang Xiaolong berkomentar sambil melihat sosok Gui Xiaur yang pergi. Kepribadiannya yang tulus hanyalah salah satu alasan di balik pujian Huang Xiaolong. Bakatnya memang luar biasa, tetapi sangat disayangkan ia berasal dari keluarga kecil.
Jika ia dilahirkan dalam keluarga yang hebat dan diberi sumber daya yang tak terbatas, ia akan dapat menikmati kehidupan yang gemilang. Ketika Huang Xiaolong dan yang lainnya kembali ke Ice Manor, kejadian yang terjadi di kamar dagang spiritual hijau mulai menyebar ke seluruh kota. Seluruh kota bergetar. Orang yang memberi mereka pelajaran adalah seorang pemuda yang menyebut dirinya Tuan Muda Naga Biru. Konon, Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua adalah bawahannya. Ketika mereka bertiga muncul di sampingnya di kamar dagang roh hijau, Kong Lei, Qian Jun, dan Chao Se tercengang. Apa? Kenapa mereka bertiga menyerah pada pemuda itu? Siapa dia sebenarnya? Apakah dia ahli hebat yang datang entah dari mana? Tuan Muda Naga Biru menggunakan lusinan artefak penciptaan untuk mendapatkan semua urat spiritual tingkat alam semesta di kamar dagang spiritual hijau. Alasan dibalik perseteruan Chao Se dengannya dimulai dari urat spiritual tingkat alam semesta tingkat atas yang dikaitkan dengan naga api. Ya, ketika Tuan Zhou Qi dan yang lainnya tiba, Chao Se bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Ketika rumor itu beredar, Chao Se berdiri di aula utama rumah keluarga Chao dengan kepala tertunduk. Dia seperti anak kecil yang disalimi. Bab 3622, Penguasa ke-6. Patriark keluarga Chao, Chao Yixuan, mengerutkan kening, Tuan Muda Naga Biru. Siapapun yang bisa memaksa Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua tunduk bukanlah karakter yang sederhana. Terutama ketika Zhou Qi dimasukkan ke dalam persamaan. Dia adalah seorang ahli dengan 13 miliar unit energi kosmos agung. Mungkinkah dia dari daerah lain? Gumam Chao Se. Itu mungkin. Suruh seseorang menyelidiki Tuan Muda Naga Biru. Cari tahu bagaimana dia bertemu mereka bertiga. Sekarang setelah tiga dewa alam semesta setengah langkah takluk pada seorang ahli yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, Chao Yixuan merasa ada yang aneh. Di Istana Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Wu Tianyu mengerutkan kening saat cahaya aneh melintas di matanya. Sayang sekali, dia seharusnya membunuh Chao Se. Saat itu terjadi, leluhur tua keluarga Chao pasti akan bangkit dari pengasingannya. Dia sangat gembira melihat keluarga Chao bertempur dengan kekuatan tak dikenal. Wu Qifeng melaporkan, Tuan Muda Naga Biru pertama kali muncul di Kekaisaran Langit Laut Emas. Di masa lalu, Jin Si, Qin Feng, dan Bai Zhou mengepung kota saat Tuan Muda Naga Biru berada di dalamnya. Mereka terluka parah oleh Tuan Muda Naga Biru dengan satu gerakan, tetapi dia tidak memilih untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia merampok mereka hingga bersih. Setelah dia pergi, dia muncul di Kekaisaran Surgawi Yin Yang. Setelah itu, kami gagal menemukan informasi apapun. Aku curiga hilangnya Yingze dan Yingwan ada hubungannya dengan dia. Wu Qifeng melanjutkan. Oh, Wu Tianyu sedikit terkejut. Mereka berdua terakhir terlihat di kota Yin Yang. Tuan Muda Naga Biru juga dikatakan berada di sana. Setelah 100.000 tahun, dia pergi ke Gunung Es. Laporan Wu Qifeng akhirnya berakhir. Kerutan muncul di wajah Wu Tianyu. Maksudmu, mereka hanya tunduk padanya dalam beberapa tahun terakhir. Ya, Wu Qifeng mengangguk. Namun, aku tidak tahu apa yang digunakan Tuan Muda Naga Biru untuk menggoda mereka bertiga agar melayaninya. Dia sepertinya teringat sesuatu dan berkata, Ayah Kaisar, bukankah Marsekal Chen Huaizi kembali ke kota Yin yang bersama Lin Qiankun? Saat itulah Yingze dan Yingwan menghilang. Dia mungkin tahu sesuatu. Panggil Chen Huanzi segera. Ekspresi serius muncul di wajah Wu Tianyu. Panggil dia ke istana sekarang juga. Ya, Ayah Kekaisaran. Ketika Huang Xiaolong kembali ke Ice Manor, dia memutus Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua untuk mempertahankan perimeter sementara dia segera memasuki Universe Bot. Ada 4 urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat atas dan lebih dari 70 urat nadi tingkat tinggi dalam kumpulan yang diperolehnya. Dengan semuanya itu, Huang Xiaolong yakin bahwa ia dapat menembus angka 20 miliar unit. Di ruang tak dikenal, satu-satunya orang yang kemampuan tempurnya telah melampaui para ahli alam dewa penciptaan yang mengumpulkan lebih dari 20 miliar unit energi kosmos agung hanyalah penguasa naga, iblis ganas, hantu hijau, Su Chen, dan dewa kematian. Kemampuan tempur mereka mungkin telah melampaui angka 20 miliar unit, tetapi energi kosmos agung mereka masih berada di bawah batas. Duduk di lapisan pertama perahu semesta, ia mengeluarkan 4 urat spiritual tingkat semesta tingkat atas dan melemparkannya ke mata formasi. Selanjutnya, ia melemparkan lebih dari 30 urat spiritual tingkat tinggi. Meskipun ia memiliki lebih dari 120 urat spiritual tingkat alam semesta, lapisan pertama perahu alam semesta tidak dapat mengubah semuanya sekaligus. Ia perlu membaginya menjadi 2 kelompok. Dengan sangat cepat, ki sumber alam semesta mengalir ke ruang di sekitarnya. Huang Xiaolong merasa seolah-olah dia sedang duduk di lautan ki sumber alam semesta. Dengan mengedarkan seni naga melonjak, seni naga agung berkobar, dan seni penciptaan dunia pangu, ki sumber alam semesta mengalir ke dalam tubuhnya. Melihatnya dari kejauhan, dia seperti ruang hampa yang menyedot ki sumber alam semesta yang tak terbatas. Cahaya keemasan menutupi tubuhnya dan memancarkan jejak samar misteri alam semesta. Beberapa ratus ribu tahun berlalu, ketika Huang Xiaolong memurnikan semua ki sumber alam semesta di dalam ruang, dia melemparkan urat-urat spiritual yang tersisa ke dalam mata formasi. Ketika dia selesai dengan gelombang kedua, 200.000 tahun telah berlalu. Dia bisa merasakan energi kosmos agung yang melimpah dalam dirinya. Ketika dia menemukan transformasi dalam jiwa Dao dan hati Dao-nya, kegembiraan memenuhi hatinya. Sebelum memasuki pengasingan, ia mengumpulkan 19,1 miliar unit energi kosmos agung. Sekarang, ia akhirnya melewati angka 20 miliar. Meskipun ia baru saja berhasil menembusnya, 20 miliar adalah 20 miliar. Sekarang, dia adalah penguasa tertinggi ke-6 di ruang angkasa tak dikenal.
Dengan kecakapan tempurnya yang telah melampaui angka 20 miliar unit, energi kosmos agungnya akhirnya tercapai. Sebagian kecil kotoran yang tersembunyi dalam tubuhnya telah dibersihkan kembali. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah kenyataan bahwa ia gagal membuka lapisan pembatasan kedua. Dia sudah dekat, tetapi dia belum sampai di sana. Setelah keluar dari perahu semesta, Huang Xiaolong mengetahui bahwa Master Tanpa Batas telah pulih sepenuhnya. Dia juga telah keluar dari pengasingan. Chen Huanzi berkata bahwa Kaisar Langit Tanpa Batas dan yang lainnya sudah mulai mencurigainya. Tindakannya sedang diawasi dengan ketat. Lin Qiankun melaporkan. Huang Xiaolong mengangguk. Dia tidak terkejut dengan kejadian itu. Bagaimanapun, Chen Huanzi dan Lin Qiankun baik-baik saja sementara Ying Ze dan Ying Wan menghilang. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyembunyikan semuanya. Tuan, aku juga mendengar bahwa harta karun yang sangat berharga telah lahir di Laut Tanpa Tidur. Lanjut Zhou Qi. Apa? Huang Xiaolong sedikit terkejut mendengar berita itu. Ya, sepertinya itu adalah harta karun alam semesta. Zhou Qi mengangguk. Itu terjadi beberapa hari yang lalu dan beritanya masih dirahasiakan. Harta karun alam semesta, hati Huang Xiaolong sedikit bergetar. Ya, kemungkinan besar itu adalah tombak tiga dewa. Trigatz Halberd memiliki kekuatan untuk mengumpulkan semua lautan di dunia. Dengan satu tusukan, tombak itu dapat merobek langit. Tombak itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Bab 3623, Perlombaan Paus Giok. Tiga Dewa Tombak. Sebuah cahaya melintas di mata Huang Xiaolong. Dia mungkin memiliki perahu alam semesta, pohon Dewa Naga Bintang, dan 4 api asal alam semesta. Dia kehilangan harta karun yang ofensif. Sekarang, Huang Xiaolong tidak lagi tertarik pada artefak penciptaan tingkat atas ataupun harta karun alam semesta semu. Trigatz Halberd merupakan sesuatu yang menarik perhatian Huang Xiaolong sejak mengetahui kekuatannya. Apakah kamu tahu lokasi pasti senjata itu? Tanya Huang Xiaolong. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhou Qi mendesah, tombak tiga dewa memiliki spiritualitasnya sendiri. Ia mampu menyembunyikan dirinya di lautan yang tak berujung. Dari apa yang kami temukan, tombak itu mungkin berada di sekitar Pulau Kebingungan. Pulau Kebingungan. Kerutan terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Pulau Bewilderment merupakan wilayah paling misterius di Laut Tanpa Tidur dan merupakan satu dari 10 wilayah paling rahasia di Tanah Tanpa Batas. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan memasuki negeri ilusi saat memasuki pulau. Mereka yang memiliki tekad yang sangat kuat mungkin dapat muncul setelah beberapa tahun, tetapi mereka yang lebih lemah mungkin terperangkap selama miliaran tahun. Setidaknya ada 10.000 ahli alam dewa penciptaan yang mencoba menjelajahi pulau itu dan lebih dari 3.000 dari mereka belum muncul. Bahkan ada dewa alam semesta setengah langkah yang telah kehilangan diri mereka di dalam pulau itu. Oleh karena itu, Pulau Bewilderment adalah tempat yang merepotkan. Huang Xiaolong percaya diri dengan kekuatannya, namun dia tidak yakin kalau tekad dan hati daunnya sekuat dewa alam semesta setengah langkah. Sejak dulu, Huang Xiaolong meningkatkan kekuatannya dengan melahap garis keturunan ahli lainnya. Waktu yang ia habiskan untuk berkultivasi terlalu singkat dibandingkan dengan para ahli top di Tanah Tanpa Batas dan ia harus mengakui bahwa pengalamannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan dewa alam semesta setengah langkah. Apapun masalahnya, dia tahu bahwa dia harus memasuki pulau itu sejak tombak tiga dewa muncul. Karena Pulau Kebingungan terletak di Laut Tanpa Tidur, Huang Xiaolong ingin mengambil kesempatan untuk mencari urat spiritual tingkat alam semesta. Bahkan jika ia gagal mendapatkan tombak itu pada akhirnya, ia akan bisa mendapatkan sesuatu darinya. Tuan, benar sekali. Jawab Zhou Qi. Apakah Master Tanpa Batas sudah datang? Pertanyaan lain keluar dari bibir Huang Xiaolong. Dengan jiwa dao miliknya, dia segera mengetahui bahwa Master Tanpa Batas tidak ada di kota itu. Apa? Master Tanpa Batas sudah pergi? Seru Zhou Qi dan dua orang lainnya. Jelas mereka tidak menyadari kepergian pria itu. Bagaimanapun, Limitless Master jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Tidak mengherankan jika mereka tidak bisa merasakan kehadirannya. Besok aku akan memasuki Laut Tanpa Tidur. Huang Xiaolong menghela napas. Haruskah kami ikut denganmu? Tanya Lin Qiankun. Tidak, semakin sedikit orang semakin baik. Pulau Kebingungan bukanlah tempat yang tepat untuk bermain-main. Aku akan pergi sendiri. Kalian bertiga bisa tetap di sini untuk melihat apakah Master Tanpa Batas kembali. Ketika dia muncul dari Pulau Bewilderment, dia akan memutuskan apakah akan menaklukkan Master Tanpa Batas dan Raja Ocean Rache atau tidak. Ketika itu terjadi, dia akan menyatukan Tanah Tanpa Batas. Master Tanpa Batas dapat dikatakan sebagai penguasa Tanah Tanpa Batas, tetapi dia belum menyatukan wilayah tersebut. Jika Huang Xiaolong menguasai Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut, dia akan dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk dirinya sendiri di ruang tak dikenal. Zhou Qi dan dua orang lainnya membungkuk hormat. Keesokan harinya, Huang Xiaolong meninggalkan kota sendirian. Begitu dia tidak terlihat, dia langsung menyerang ke arah Laut Tanpa Tidur. Laut Tanpa Tidur berada di bagian paling timur dari Tanah Tanpa Batas dan butuh waktu 3 bulan untuk sampai di sana. Jika seseorang menyeberangi Laut Tanpa Batas, mereka akan dekat dengan Zulan, Ginsing, dan Tanah Satu Esensi. Berdiri di atas Laut Tanpa Tidur, Huang Xiaolong melihat sinar samar cahaya giok menutupi lautan. Permukaan Laut Tanpa Tidur itu tenang, tetapi semakin tenang, semakin misterius kelihatannya. Merobek permukaan Laut Tanpa Tidur, Huang Xiaolong memasuki kedalamannya yang tak berujung. Begitu dia melakukannya, Huang Xiaolong merasakan sensasi dingin yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia merasakan energi aneh yang terkandung dalam setiap tetes air. Karena pengaruh energi aneh itu, mereka yang bukan dari ras laut akan sedikit terbatas kekuatannya.
Tentu saja, anggota Ocean Rache akan dibantu oleh energi misterius tersebut. Tidak mengherankan kalau Master Tanpa Batas tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Raja Ras Samudra di Laut Tanpa Tidur. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk tiba di kota terbesar di Laut Tanpa Tidur. Strukturnya sangat berbeda dari kota-kota di dunia manusia karena semua material yang digunakan ditemukan jauh di dalam laut. Karang dan bongkahan batu karang digunakan di sepanjang jalan. Tidak peduli bagaimana Huang Xiaolong melihatnya, dia merasa sedikit aneh. Tentu saja, batu spiritual dan biji esensi yang ditemukan di dasar laut digunakan di sebagian besar bangunan. Rumah-rumah bangsawan dan istana yang ditemukan di laut bawah laut tidak kalah dengan yang ada di kota-kota besar di atas permukaan. Huang Xiaolong tidak mau tinggal lama dan langsung menuju ke Pulau Bewilderment. Laut Tanpa Tidur mungkin tidak sebesar benua utama di Tanah Tanpa Batas, tetapi hampir 3/4-nya lebih besar. Karena itu, Huang Xiaolong membutuhkan waktu jika dia ingin tiba di Pulau Kebingungan. Huang Xiaolong memilih untuk menghindari sebagian besar pulau saat ia bepergian dengan perahu semesta. Dalam waktu kurang dari sebulan, ia tiba di sekitar pulau itu. Huang Xiaolong mengambil perahu semesta sebelum menuju ke kota terdekat. Kota Paus Giok. Kota Paus Giok adalah milik ras Paus Giok dan mereka adalah ras tertua di Laut Tanpa Tidur. Mereka adalah salah satu ras terkuat yang ada dan patriark mereka adalah ahli terkuat kedua di wilayah tersebut. Hanya Raja Ras Laut yang mampu menekan patriark Paus Giok. Posisi mereka di Laut Tanpa Tidur setara dengan keluarga Cao di Tanah Tanpa Batas. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa perlombaan Paus Giok dapat membuat Laut Tanpa Tidur bergetar dengan hentakan kaki mereka. Setelah melintasi wilayah ras Paus Giok, Huang Xiaolong akan dapat tiba di pulau itu dalam 3 hingga 4 hari. Ketika ia mencoba memasuki kota itu, ia menyadari bahwa keamanan di daerah itu sangat ketat. Setiap orang yang ingin masuk dipaksa menjalani serangkaian pemeriksaan ketat. Apakah mereka melakukan ini secara normal? Salah satu pedagang yang mencoba memasuki kota bertanya kepada seorang ahli di sampingnya. Tidak, kudengar ada yang mengamuk di kota baru-baru ini, menewaskan banyak murid dari Jadewel Rache. Itulah alasan di balik peningkatan keamanan. Kata orang lain. Apakah mereka gila? Siapa yang akan membunuh anggota ras Paus Giok? Apakah mereka sudah bosan hidup? Seseorang berseru kaget. Tidak mungkin. Konon, anggota ras hantu Wei yang melakukannya. Ras hantu Wei. Mereka yang mendengar nama pelaku itu merasakan ekspresi mereka berubah. Ras hantu Wei mungkin bukan ras tertua di Laut Tanpa Tidur, tetapi mereka hampir sama. Mereka adalah salah satu ras tertua dan merupakan bagian dari 10 ras terkuat di antara ras laut. Dendam mereka terhadap ras Paus Giok sudah ada sejak lama. Ketika Huang Xiaolong hendak diperiksa, ia dengan santai mengambil plakat emas milik Jin Hai. Mereka mengizinkannya masuk setelah memastikan bahwa plakat itu melambangkan Dewa Penciptaan, Jin Hai, dari ras manusia. Karena ras manusia dan ras laut tidak lagi berperang, hubungan mereka dapat dikatakan telah pulih sampai batas tertentu. Para pengikut dari kedua belah pihak pasti akan menghormati makhluk-makhluk hebat dari ras lawan. Bab 3624, Kesalahpahaman. Setelah memasuki kota, Huang Xiaolong mulai berjalan-jalan. Meskipun ras hantu Wei menyebabkan keributan di antara ras Paus Giok, kota itu bisa dikatakan ramai. Selain pengikut ras Paus Giok, ada pengikut dari berbagai faksi lainnya. Huang Xiaolong bahkan berhasil menemukan banyak ahli dari ras manusia. Tak seorang pun manusia yang berani memasuki Laut Tanpa Tidur adalah orang lemah. Yang terlemah di antara mereka adalah Dao yang mulia yang telah memahami 4 elemen atau lebih hingga tingkat sempurna. Lagi pula, tidak ada orang lemah yang mampu bertahan dalam perjalanan ke sana. Tentu saja, para ahli yang pergi ke wilayah ras Paus Giok adalah orang-orang yang berstatus tinggi di ras manusia. Kebanyakan dari mereka adalah para ahli dari kerajaan surgawi. Bahkan ada jenderal dari berbagai kerajaan surgawi yang berkeliling karena mereka dikirim oleh kekaisaran untuk membeli sumber daya khusus yang hanya dapat ditemukan di kota Paus Giok. Mereka sering datang untuk membeli sesuatu yang disebut pasir Paus Giok. Pasir Paus Giok merupakan salah satu sumber daya paling berharga di Laut Tanpa Tidur. Pasir ini dapat digunakan untuk memurnikan senjata dan membangun bangunan khusus. Segala sesuatu yang dimurnikan dengan pasir Paus Giok akan mengandung atribut air khusus. Karena itu, para ahli dari ras manusia bersedia membayar sejumlah besar uang untuk mendapatkannya. Saat Huang Xiaolong berjalan santai di sekitar kota, keributan terjadi di kerumunan. Pembunuhan. Itu adalah anggota ras hantu Wei. Teriakan memenuhi udara. Tak lama kemudian, suara perkelahian pun terdengar. Saat pertempuran terus berlangsung, ia semakin mendekati Huang Xiaolong. Cepat dan lindungi nona muda itu. Teriak seseorang. Tidak butuh waktu lama bagi Huang Xiaolong untuk melihat beberapa wanita berlari ke arahnya. Ada beberapa ahli dari Wei Ghost Rache yang mengikuti dari belakang. Sambil melihat mereka, Huang Xiaolong menyadari bahwa anggota Wei Ghost Rache adalah Dao Venerables yang telah memahami ke-13 elemen hingga tingkat sempurna. Para wanita itu tiba di hadapan Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Namun, para anggota Wei Ghost Rache berhasil menyusul mereka. Paku mematikan di tangan mereka melesat ke arah para wanita itu. Saat Huang Xiaolong berdiri tepat di depan gadis-gadis itu, para anggota ras hantu Wei tidak ragu untuk menyeretnya ke dalamnya. Melihat paku itu mampu menusuk para wanita dari ras Paus Giok, senyum sinis terlihat di wajah para wanita dari ras hantu Wei. Namun, lengan mereka membeku di udara sebelum paku itu dapat menembus tubuh siapapun. Para wanita itu menatap paku yang hanya berjarak 1 inci dari wajah mereka dengan ekspresi ketakutan. Huang Xiaolong mengetuk udara dengan santai, dan membuat anggota klan hantu Wei terlempar. Ketika mereka menghantam tanah, mereka semua kehilangan kesadaran. Kakak ketujuh. Saat tanah bergemuruh, pasukan menyerbu ke arah Huang Xiaolong dan para wanita.
Orang yang mereka panggil adalah gadis muda yang berdiri di hadapan Huang Xiaolong. Nama aslinya adalah Bisi. Ketika mereka mendengar teriakan itu, para wanita itu kembali ke dunia nyata. Kakak ketiga, Bisi berteriak ketakutan. Apa kau baik-baik saja? Tanya pemimpin pasukan itu sambil melangkah maju. Kami baik-baik saja. Kami diselamatkan oleh tuan muda yang berdiri di sana. Sambil mengepalkan tinjunya, pemimpin pasukan itu mengucapkan terima kasih kepada Huang Xiaolong. Terima kasih banyak telah menyelamatkan adikku. Kau bisa memanggilku Biluo. Bagaimana aku bisa memanggilmu? Semua orang yang berdiri di sekitarnya berteriak ketakutan ketika mereka mendengar pemuda itu memperkenalkan dirinya. Itu tuan muda Biluo. Kudengar dia murid paling berbakat di generasi keempat klan Paus Giok. Ada yang bilang dia sama berbakatnya dengan Yang Mulia Ye Jingyu. Prestasinya di masa depan tidak akan terbatas. Aku ingin tahu apakah dia memasuki alam dewa penciptaan. Semua orang yang berdiri di sana mulai berdiskusi. Kamu bisa memanggilku Tuan Muda Naga Biru. Huang Xiaolong mengangguk dan tertawa. Tidak apa-apa. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Setelah berbicara, dia berbalik untuk pergi. Biluo tertegun. Dia sangat terkenal dan semua orang akan berusaha mendekatinya begitu mereka mendengar siapa dia. Itulah pertama kalinya reaksi seperti Huang Xiaolong muncul. Sebelum Huang Xiaolong sempat pergi, seorang ahli yang berdiri di belakang Biluo muncul untuk menghentikannya. Diam di sana. Bi Haizu, apa yang menurutmu sedang kau lakukan? Teriak Bisi saat menyadari apa yang sedang terjadi. Biluo mengerutkan kening dan membentak pria itu, Haozu, mundurlah sekarang. Kamu tidak boleh bersikap tidak hormat padanya. Sambil menatap Huang Xiaolong, Bi Haizu berteriak, dari keluarga mana kau berasal? Mengapa kau datang ke kota Paus Giokku? Bicaralah, apakah kau bekerja sama dengan anggota klan Hantu Wei? Kalian pasti bekerja sama untuk mendekati Bisi. Biluo, Bisi, dan yang lainnya mengerutkan kening. Melihat Bi Haizu, Huang Xiaolong mengangkat satu alisnya karena terkejut. Dari apa yang kulihat, kaulah yang bekerja sama dengan anggota klan Hantu Wei. Kau mungkin mata-mata yang bersembunyi di klan Paus Giok. Omong kosong. Bi Haizu yang sedang marah langsung tertawa terbahak-bahak. Bocah, beraninya kau menyangkal tuduhan itu. Kau pasti ingin menimbulkan perselisihan di antara anggota klan Paus Giokku. Huang Xiaolong menatap pria itu dengan geli. Sebenarnya, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku bahkan jika kamu memutuskan bahwa aku bekerja sama dengan mereka. Bi Haizu mencibir, apakah kamu akhirnya mengakuinya? Biluo, kamu mendengarnya. Dia mengakui bahwa dia adalah mata-mata dari klan Hantu Wei. Dengan ekspresi yang tenggelam, Biluo menggeram, cukup. Kembalilah sekarang juga. Dia menunjukkan ekspresi minta maaf dan berkata kepada Huang Xiaolong, Haizu bertindak tidak pantas. Jika dia menyinggungmu, aku minta maaf atas namanya. Aku akan membunuh sejuta orang dengan satu tamparan. Mengapa aku harus tersinggung oleh seekor semut? Huang Xiaolong terkekeh. Biluo dan yang lainnya terkejut. Kau minta mati. Bi Haizu berteriak marah dan tombak di tangannya melesat ke arah Huang Xiaolong. Aku akan membunuhmu, dasar mata-mata sialan. Huang Xiaolong mengabaikan tombak itu sepenuhnya dan menamparkan wajah Bi Haizu. Seperti bintang jatuh, Bi Haizu terlempar dan menghantam salah satu dinding di dekatnya. Biluo membelalakkan matanya karena takut. Ketika mereka menoleh ke arah Bi Haizu, mereka melihat bahwa dia dalam keadaan yang menyedihkan. Dia mungkin masih hidup, tetapi dia tidak akan mati. Meskipun Bi Haizu tidak sekuat Biluo, kekuatan mereka tidak jauh berbeda. Mereka berdua hampir mencapai alam dewa penciptaan. Kali ini aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau melakukannya lagi, aku akan membunuhmu. Huang Xiaolong bergumam. Ketika Huang Xiaolong menuduh Bi Haizu sebagai mata-mata untuk ras Hantu Wei, dia hanya bercanda. Namun, dia berhasil tepat sasaran, Bi Haizu benar-benar mata-mata untuk ras Hantu Wei. Dia ingin membunuh Huang Xiaolong karena dia takut kebenaran akan terbongkar. Tampaknya ras Paus Giok itu kacau balau. Ada pengkhianat dalam ras itu, tidak peduli bagaimana Huang Xiaolong melihatnya. Selain itu, Bi Haizu jelas didukung oleh seseorang yang berpangkat tinggi dalam ras itu. Kalau tidak, murid generasi keempat seperti Bi Haizu yang belum memasuki alam dewa penciptaan tidak akan berani bersekongkol dengan anggota ras lain. Apapun masalahnya, Huang Xiaolong terlalu malas untuk ikut serta dalam perlombaan Paus Giok. Saat bersiap untuk pergi, seseorang berteriak, turunkan dia sekarang juga. Dia melumpuhkan Kapten Haizu. Mendengar teriakan itu, para pengikut ras Paus Giok bergegas menghampiri Huang Xiaolong. Siapa yang berani menyakiti anakku? Seseorang berteriak dan bergegas menuju kelompok itu. Orang yang datang adalah ayah Bi Haizu, Bi Sifei. Ia adalah tetua agung dalam ras Paus Giok dan ia adalah dewa penciptaan dengan 3,5 miliar unit energi kosmos agung. Huang Xiaolong menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menatap pendatang baru itu. Sambil berlari ke depan, Biluo buru-buru menjelaskan, tetua agung, ini salah paham. Bi Sifei menatap Bi Haizu yang terjebak di dinding dan niat membunuh memenuhi hatinya. Dia menoleh untuk melihat Huang Xiaolong sebelum menyerbu. Bab 3625, memasuki Pulau Kebingungan. Biluo mencoba menahan Bi Sifei, tetua agung, dengarkan aku. Haizu mencoba membunuh orang itu terlebih dahulu. Dia segera disela oleh Bi Sifei, jika kau mencoba menghentikanku, aku akan melumpuhkanmu bersamanya. Ekspresi Biluo sedikit berubah. Ketika Bi Sifei mendekati Huang Xiaolong, dia menggeram, meskipun kami diperintahkan untuk tidak membuat masalah dengan ras manusia, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Bahkan jika Raja Ras Laut datang, kau akan meninggalkan hidupmu.
Setelah dia berbicara, sinar cahaya berwarna giok mengelilingi tubuhnya dan dia mulai berubah menjadi wujud aslinya sebagai paus biru raksasa. Anggota ras laut dapat mengubah diri mereka agar terlihat seperti manusia, tetapi mereka juga dapat kembali menjadi wujud setengah binatang setengah manusia setelah mengaktifkan garis keturunan mereka. Ketika Bisifei berubah, duri-duri raksasa tumbuh dari anggota tubuhnya. Mulutnya membesar hingga menyamai ukuran mulut paus sungguhan. Aku akan menggunakan duri racunku untuk merobek jiwa Dao dan hati Daomu. Kau akan mati dengan menyedihkan. Bisifei mendengus sebelum bergegas menuju Huang Xiaolong. Duri-duri di sekujur tubuhnya mulai bersinar dengan warna biru gelap yang menyeramkan. Ras paus giok membanggakan racun paling mengerikan di laut tanpa tidur. Tidak perlu dibicarakan betapa menakutkannya racun itu saat dilepaskan oleh Dewa Pencipta. Huang Xiaolong mengangkat tangannya untuk meraih duri tulang Bisifei. Ketika racun biru pekat itu meresap ke dalam kulitnya, Huang Xiaolong sama sekali tidak terpengaruh. Bisifei, Biluo, dan Bisi tercengang melihat Huang Xiaolong tidak bereaksi terhadap racun itu. Tak lama kemudian, Huang Xiaolong menjentikkan pergelangan tangannya. Paku tulang di tangannya patah menjadi dua saat Bisifei terlempar. Saat ia menabrak dinding, lubang raksasa lainnya terbentuk. Namun, Huang Xiaolong tidak semudah itu saat berhadapan dengan Bisifei. Ia tidak berhenti saat menabrak dinding. Sebaliknya, Bisifei terlempar keluar kota. Dia berubah menjadi tumpukan daging berdarah di luar kota dan seperti putranya, meridian di tubuhnya terkoyak-koyak. Jantung daunnya hancur dan dunia agung di tubuhnya hancur berantakan. Huang Xiaolong melumpuhkannya sepenuhnya. Mungkin ada baiknya mendengarkan orang lain sebelum mencoba melakukan hal bodoh. Huang Xiaolong mencibir. Jika saja Bisifei mendengarkan Biluo, dia mungkin tidak akan menjadi lumpuh. Berbalik untuk melihat markas besar klan Paus Giok, Huang Xiaolong bergumam, apakah kau ingin mencoba menghancurkan hati Daoku? Tak seorang pun menanggapi tantangannya. Sepertinya kamu tidak berencana melakukan apapun. Huang Xiaolong mencibir sebelum pergi. Setelah menyeberangi kota, dia segera berangkat. Setelah dia pergi, seorang ahli tua menatap ke kejauhan dengan amarah yang menggerogoti hatinya. Niat membunuh menyelimuti pikirannya saat dia mengepalkan tinjunya erat-erat. Meskipun marah, dia memilih untuk tetap diam. Pakar tua itu adalah leluhur Bihaizu dan dia adalah dewa alam semesta setengah langkah. Dia melampaui batas 10 miliar unit dan menduduki peringkat 10 besar dalam perlombaan Paus Giok. Biluo juga melihat ke arah di mana Huang Xiaolong pergi. Setelah pergi, Huang Xiaolong langsung menuju Pulau Kebingungan. Dia melewati beberapa kota lain, tetapi tidak ada yang penting terjadi. Dalam beberapa hari, dia melihat pulau itu berada di depannya. Pulau Bewilderment merupakan daratan luas yang berada di dasar laut tanpa tidur. Dari kejauhan, tampak seperti kota biru raksasa yang berada di dasar lautan. Sinar biru samar terlihat di sekitarnya. Bahkan dengan mata Dao dan jiwa Dao-nya, Huang Xiaolong tidak dapat mengetahui apapun yang ada di pulau itu. Berdiri di sana tanpa bersuara, Huang Xiaolong akhirnya memutuskan untuk memasuki pulau itu. Begitu dia melakukannya, dia menyadari seluruh dunia di sekelilingnya berubah menjadi biru. Seolah-olah dia memasuki dunia yang terpisah. Jiwa Dao-nya terasa seolah-olah terjebak dalam rawa, tidak dapat keluar dari tubuhnya sedikitpun. Kepalanya juga mulai berputar. Huang Xiaolong terkejut. Apakah itu batasan ilusi yang terkandung di Pulau Kebingungan? Mengaktifkan pohon Dewa Naga Bintang, pilar cahaya bintang menyelimuti tubuhnya. Dengan bantuan tambahan, jiwa Dao Huang Xiaolong akhirnya berhasil bangkit. Setiap harta karun alam semesta dari ke-13 harta karun tersebut mengandung kekuatan mistis. Api asal-usul alam semesta memiliki kekuatan untuk memurnikan segalanya sekaligus menyingkirkan semua jenis ki dingin. Pohon Dewa Naga Bintang memiliki kemampuan untuk memfokuskan pikiran seseorang sekaligus memperkuat jiwa Dao seseorang. Itulah alasan Huang Xiaolong berani memasuki pulau tersebut. Huang Xiaolong tidak yakin dengan tekadnya. Bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah pun akan terperangkap di dalamnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, apalagi dirinya sendiri. Ketika Huang Xiaolong kembali sadar, ia mulai terbang menuju inti pulau. Namun, ia terbang perlahan sambil mengamati segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat ke arah Huang Xiaolong. Cahaya itu mirip dengan cahaya yang menyelimuti Pulau Bewilderment, tetapi sangat tersembunyi. Jika para ahli alam Dewa Penciptaan biasa tidak berhati-hati, mereka tidak akan dapat menemukannya. Tentu saja, Huang Xiaolong bukanlah orang lemah biasa. Dia langsung menyadarinya, dan dia melihat seekor serangga kecil di tengah sinar cahaya itu. Serangga kecil itu tampak aneh. Serangga itu mengeluarkan suara nyaring saat ditangkap oleh Huang Xiaolong sebelum berusaha melepaskan diri. Sayang sekali serangga itu berubah menjadi debu saat Huang Xiaolong mencubitnya sedikit. Serangga itu adalah lintah khusus yang ada di Pulau Kebingungan. Racun dalam tubuhnya memiliki efek yang sama dengan formasi di pulau itu. Seseorang akan berhalusinasi saat digigit, dan lintah itu bisa bersembunyi di tubuh seseorang. Lintah itu akan memakan energi kosmos agung seseorang, yang secara serius memengaruhi kekuatan seseorang. Itulah mengapa lintah itu menakutkan. Mereka dapat melahap akumulasi lebih dari 10.000 tahun dalam satu hari. Setelah menghancurkan serangga itu, Huang Xiaolong melanjutkan perjalanannya. Setengah hari kemudian, Huang Xiaolong meninggalkan wilayah yang diselimuti cahaya sebelum tiba di padang rumput hijau. Hijaunya mempesona, tetapi Huang Xiaolong tahu bahwa ada makhluk yang lebih menakutkan daripada lintah yang ada di dataran. Mereka disebut belalang maut dan mereka cukup menakutkan. Mereka dapat memakan garis keturunan seseorang setelah menyerang tubuh seseorang. Tidak ada yang akan takut pada belalang maut jika mereka dalam kondisi puncak karena mereka dapat membasmi serangga kapanpun mereka mau.
Namun, hal itu tidak terjadi jika jiwa dao mereka sedang bingung. Tidak mau lengah, Huang Xiaolong menggunakan kekuatan pohon Dewa Naga Bintang sekali lagi. Ia mengubah seluruh ruang menjadi ruang naga bintang sebelum masuk. Bab 3626, Akhir Pulau. Segalanya tampak normal ketika ia melihat dataran dari luar, tetapi semuanya berubah saat ia masuk. Gelombang cahaya hijau muncul dari dataran seperti air pasang yang tak berujung. Cahaya hijau itu jauh lebih intens daripada apapun yang dapat dilihat di Pulau Bewilderment. Sayangnya, cahaya hijau itu tidak pernah sampai ke Huang Xiaolong karena terhalang oleh tabir cahaya bintang yang menyelimuti Huang Xiaolong. Bintang-bintang kecil berkelap-kelip di sekeliling Huang Xiaolong, melindunginya dari segalanya. Setelah lampu hijau gagal melukai Huang Xiaolong, belalang maut menyerbu keluar dari dataran dan mengepung Huang Xiaolong. Lintah di wilayah luar pulau akan menyerang mangsanya sendirian, tetapi belalang maut tidak sehormat itu. Mereka akan menyerbu mangsanya, membanjiri mereka dengan jumlah yang banyak. Huang Xiaolong mengedarkan energi kosmos agungnya saat ia menghancurkan jalan menuju belalang maut. Badai serangga terbang ke arah Huang Xiaolong dalam upaya untuk melahapnya utuh. Belalang-belalang yang dibunuhnya tampak muncul kembali saat mereka menyentuh padang rumput. Tidak lama kemudian Huang Xiaolong menyadari keberadaan orang lain di dataran itu. Orang itu tampaknya telah ditelan oleh formasi ilusi saat dia berjalan tanpa tujuan di dataran itu dengan belalang maut menempel di tubuhnya. Sebagian besar dari mereka yang masuk akan terjatuh di dataran hijau, sama seperti orang sebelumnya. Saat terbang tinggi, Huang Xiaolong menyingkirkan semua belalang maut di tubuhnya. Ahli yang diselamatkannya adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil, dan dia tampaknya telah terperangkap di sana selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Darah esensi di tubuhnya tersedot kering dan dia kurus kering. Dengan lambaian tangannya, seberkas ki naga bintang memasuki gelabela sang ahli. Ini, begitu dia terbangun, dia mulai melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Ini adalah Pulau Kebingungan. Saat ini kita berada di dataran belalang maut, dan kau tersesat dalam ilusi. Huang Xiaolong menjelaskan. Setelah diingatkan, pria itu merasakan ingatannya kembali. Apakah kau menyelamatkanku? Tatapannya tertuju pada Huang Xiaolong, pria itu membelalakan matanya karena terkejut ketika dia menemukan ki naga bintang. Ini adalah cahaya naga bintang. Benar sekali, Huang Xiaolong dengan mudah menyadari tatapannya yang membara. Menekan keserakahannya, pihak lain menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih kepada Huang Xiaolong. Terima kasih banyak telah menyelamatkanku. Karena rekan kultivator memiliki pohon Dewa Naga Bintang, aku harap kau dapat membawaku keluar dari Deat Locust Plains. Selama kau membawaku keluar, aku akan selamanya berterima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku lebih dari bersedia untuk membawamu keluar. Namun, kau harus mengizinkanku untuk mencap jiwamu dan berubah menjadi bawahanku. Apa? Tidak mungkin. Pria itu meraung marah ketika mendengar saran Huang Xiaolong. Tanpa berkata apa-apa lagi, Huang Xiaolong berbalik dan pergi. Sebenarnya, Huang Xiaolong bisa saja mencap jiwa pria itu saat ia masih terperangkap dalam ilusinya. Ia tidak memilih untuk melakukan itu. Bagaimanapun juga, pria itu hanyalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Tidak masalah apakah dia setuju untuk melayani Huang Xiaolong atau tidak. Karena itu, Huang Xiaolong memberinya pilihan. Kau, melihat Huang Xiaolong telah berbalik, kilatan keserakahan muncul di matanya. Cahaya berputar di telapak tangannya saat ia menerjang ke arah Huang Xiaolong. Karena mereka berdiri cukup dekat pada awalnya, dia berhasil melancarkan serangannya. Secercah kegembiraan memenuhi hatinya. Namun, gelombang energi yang mengerikan muncul dari tubuh Huang Xiaolong saat pria itu sedang merayakan kemenangan. Ia terlempar dalam sekejap, dan saat ia mendarat, tulang-tulang di tangannya telah hancur berkeping-keping. Huang Xiaolong dengan santai menunjuk ke arah lelaki itu dan seberkas api asal burung vermilion menelannya. Saat ia meneruskan perjalanannya, tidak butuh waktu lama sebelum ia bertemu dengan dewa pencipta lainnya. Mirip dengan ahli sebelumnya, dia adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian kecil. Kali ini, pria itu tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri dan tunduk pada Huang Xiaolong. Setengah bulan kemudian, Huang Xiaolong muncul dari Deat Locust Plains. Ada hampir 70 dewa alam penciptaan yang mengikutinya. Bahkan ada beberapa dari mereka yang berada di puncak tahap penyelesaian besar. Tentu saja, yang terkuat di antara mereka hanya berada di level itu. Deat Locust Plains mungkin berisi formasi yang sangat kuat, tetapi itu tidak cukup untuk menjebak dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Menyeberangi dataran, Huang Xiaolong mendekati dunia yang diselimuti api. Magma menyembur ke udara dan api berwarna keemasan muncul dari waktu ke waktu. Raungan binatang buas sesekali dapat terdengar dari waktu ke waktu. Ketika beberapa ahli di belakang Huang Xiaolong mendengar teriakan itu, ekspresi mereka berubah. Itulah pegunungan Flaming di Pulau Bewilderment. Dari apa yang dikatakan semua orang yang muncul dari pulau itu, pegunungan Flaming yang terletak di Pulau Bewilderment adalah yang paling berbahaya di alam semesta. Itu dijuluki Incineroarted Wasteland. Kalian semua harus mengikutiku dari dekat, gumam Huang Xiaolong. Ya, Tuhan, sebelum memasuki Incineroarted Wasteland, Huang Xiaolong mengambil Star Dragon Light. Ia memanggil 4 Universe Origin Flames dan panas di sekitar mereka langsung berkurang. Semua orang mengikuti di belakang Huang Xiaolong saat mereka memasuki wilayah yang berapi-api. Saat melangkah di atas pegunungan, Huang Xiaolong bisa merasakan panas yang mengerikan mengalir dari pegunungan meskipun ada perlindungan dari api asal. Seperti semua daerah lainnya, ada formasi di sekitar pegunungan. Namun, formasi tersebut tidak akan aktif jika seseorang tidak menginjakan kaki di gunung. Setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Seluruh kelompok muncul dari Incineroarted Wasteland tanpa banyak menderita.
Saat mereka melakukannya, mereka disambut oleh hutan yang rimbun. Sepertinya kita sudah sampai di hutan kebingungan, gumam Huang Xiaolong. Tuan, benar sekali. Ini adalah hutan kebingungan yang konon katanya ada di pulau ini. Salah seorang pakar tua melaporkan. Dalam setengah tahun terakhir, Huang Xiaolong menyelamatkan hampir 700 ahli alam dewa penciptaan lainnya. Tetua berambut perak yang berbicara sebelumnya adalah dewa alam semesta setengah langkah. Meskipun dia belum menembus angka 10 miliar, kekuatannya sebanding dengan Lin Qiankun. Dia berasal dari tanah Zulan dan merupakan leluhur dari salah satu kerajaan surgawi. Namanya adalah Zheng Shen. Huang Xiaolong mengangguk perlahan. Hutan kebingungan adalah wilayah terakhir yang harus dilaluinya. Sepanjang jalan, dia gagal menemukan Trigas Halberd. Jika berita yang Zhou Qi miliki dapat dipercaya, lokasinya pasti di hutan. Namun, hutan kebingungan adalah wilayah paling berbahaya di pulau itu. Bahkan para pemimpin berbagai wilayah seperti Master Tanpa Batas tidak akan masuk untuk bersenang-senang. Di masa lalu, Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut memasuki hutan kebingungan untuk mencari sesuatu. Mereka baru muncul setelah bekerja sama. Kalian semua bisa menungguku di sini. Aku akan keluar paling lama sebulan lagi. Zheng Shen dan yang lainnya membungkuk hormat. Segera setelah itu, Huang Xiaolong memasuki hutan. Saat dia melakukannya, pohon-pohon iblis di sekitarnya mulai bergerak. Mereka berputar di sekelilingnya, memutar ruang tempat mereka berada. Perputaran itu begitu kuat hingga Huang Xiaolong merasa sedikit pusing. Bab 3627, munculnya tiga Dewa Halberd. Dengan mengalirkan kekuatan ruang, Huang Xiaolong mencoba mengendalikan kekusutan di sekelilingnya. Alih-alih menjadi lebih baik, dunia malah berputar lebih cepat di sekelilingnya. Huang Xiaolong hanya bisa memanggil pohon Dewa Naga Bintang ketika dia menyadari bahwa dia sendiri tidak berdaya untuk menghentikannya. Dengan energi naga bintang yang mengalir keluar dari kehampaan, sinar cahaya memenuhi ruang di sekitarnya. Cahaya naga bintang mungkin dapat melawan formasi ilusi di sekitar pulau, tetapi formasi itu sama sekali tidak berguna di hutan sihir. Ruang di sekitar Huang Xiaolong terus berputar dan berputar, menyebabkan Huang Xiaolong merasa sedikit pusing. Setelah menandatangani, Huang Xiaolong tidak panik. Dia mulai menyatu dengan pohon Dewa Naga Bintang saat akar yang tak terhitung jumlahnya menusuk diri mereka sendiri ke dalam celah-celah di angkasa. Hutan sihir akhirnya mulai kehilangan momentumnya saat akar pohon Dewa Naga Bintang menjepit ruang di sekitarnya. Namun, putaran itu tidak berhenti. Dengan mengedarkan energi kosmos agungnya, sejumlah besar ki naga bintang membentuk dunia baru di sekelilingnya. Dengan kekuatan kasar, Huang Xiaolong menghentikan putaran ruang. Setelah selesai, Huang Xiaolong menghela napas lega. Kalau bukan karena pohon Dewa Naga Bintang, Huang Xiaolong mungkin harus tetap berada di pulau itu entah sampai kapan. Sesaat kemudian, Huang Xiaolong menggunakan salah satu cabang pohon Dewa Naga Bintang untuk mencapai jauh ke dalam Disneyland. Pohon itu menembus batasan yang tak terhitung jumlahnya saat menuju langsung ke inti pulau. Awalnya, Huang Xiaolong hanya mampu menstabilkan ruang di sekitarnya. Saat cabang itu memasuki lebih dalam ke pulau itu, seluruh wilayah akhirnya mulai tenang. Apa itu? Saat cabang itu terus membentang ke arah inti pulau, Huang Xiaolong menemukan sebuah danau besar yang berada di dalam hutan sihir. Lebarnya beberapa puluh ribu meter, dan airnya bersinar biru tua. Permukaan danau itu setenang permukaan cermin. Melihatnya dari jauh, Huang Xiaolong hampir mengira itu adalah sepotong safir raksasa. Setelah diteliti, Huang Xiaolong menemukan sesuatu yang aneh tentang danau itu. Tidak, lebih tepat untuk mengatakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan airnya. Itu tampak seperti es yang tercipta dari kekuatan es absolut, tetapi juga tampak seperti terkondensasi dari kekuatan racun absolut. Terlepas dari itu, Huang Xiaolong yakin akan satu hal. Airnya lebih berkualitas dibandingkan dengan keduanya. Bahkan, itu lebih unggul dibandingkan dengan beberapa urat spiritual tingkat alam semesta yang dilemparkan Huang Xiaolong ke dalam perahu alam semesta. Bagaimana bisa ada danau seperti itu di hutan sihir? Kualitas air spiritual telah melampaui imajinasi Huang Xiaolong. Dengan jantung yang sedikit bergetar, Huang Xiaolong memutar dahan yang menjulur jauh ke celah-celah ruang. Itu menjadi pilar besar yang diam-diam menutup ruang di sekitar danau. Dengan menggunakan semua kekuatannya, Huang Xiaolong menciptakan segel yang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Begitu ruang itu benar-benar tertutup, ledakan dahsyat datang dari tengah danau. Sebuah benda terbang keluar dari kedalaman danau saat menghantam langsung ke segel yang dibuat oleh Huang Xiaolong menggunakan pohon Dewa Naga Bintang. Wah, sedikit gemetar, cahaya naga bintang yang membentuk penghalang di sekitar danau mulai berfluktuasi. Sayangnya Huang Xiaolong sudah siap menghadapi perubahan yang tak terduga. Setelah menembus angka 20 miliar unit, Huang Xiaolong dikatakan telah mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Objek yang muncul dari danau itu terlempar kembali ke dalam air. Ketika tombak itu menghantam permukaan danau, Huang Xiaolong akhirnya melihat benda apa itu. Itu adalah tombak yang seluruhnya berwarna biru. Tombak raksasa itu memiliki 3 ukiran unik pada tubuhnya, dan cahaya mengerikan bersinar di ujungnya. Semburan kegembiraan memenuhi hati Huang Xiaolong. Memang, di sanalah tombak 3 dewa berada. Dia akhirnya menemukan harta karun alam semesta. Tebakan terbentuk di benaknya saat melihat danau itu. Namun, dia tidak berani memastikan apapun. Sekarang, dia akhirnya yakin akan hal itu. Tampaknya tombak 3 dewa itu sedang menyeimbangkan diri dengan air dari danau misterius itu. Sekali lagi, tombak itu menyerang anjing laut itu. Cahaya dingin muncul dari ujung tombak dan menghantam penghalang cahaya di atas. Meskipun Huang Xiaolong telah mengumpulkan lebih dari 20 miliar unit energi kosmos agung, sebuah lubang raksasa telah meledak melalui penghalang tersebut. Tentu saja, penghalang cahaya adalah satu-satunya yang rusak.
Pohon Dewa Naga Bintang tetap utuh. Dalam sekejap mata, lubang itu tertutup. Melihat bahwa ia tidak dapat menghancurkan segel tersebut, Trigas Halberd tampak mengamuk. Sinar cahaya mengelilingi tubuhnya saat aura mengerikan mulai memenuhi ruang di atas danau. Aliran energi spiritual membubung dari danau dan mengelilingi tombak itu sementara kekuatan yang dimilikinya terus meningkat. Berdengung, sekali lagi ia mencoba menghancurkan penghalang itu. Bagaimana mungkin Huang Xiaolong membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Dia tidak dapat bereaksi untuk pertama kalinya, dan dia ingin melihat sejauh mana kekuatannya, membiarkannya menyerang untuk kedua kalinya. Sekarang, saatnya untuk menundukkan senjata itu. Seperti perpanjangan tangannya, cabang pohon Dewa Naga Bintang melesat ke arah tombak itu. Dalam sekejap mata, dahan dan tombak saling bertukar pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Berkali-kali tombak tiga dewa dilempar ke belakang. Orang besar, aku sarankan kau untuk menyerah. Ini adalah pohon Dewa Naga Bintang yang akan kau lawan. Kau tidak akan bisa menembus pertahanannya. Huang Xiaolong bergumam, mungkin bukan hal yang buruk bagimu untuk menjadikan aku sebagai gurumu. Dia memanggil empat api asal semesta setelah berbicara sampai titik ini. Dengan empat roh suci yang muncul di angkasa di atas danau, raungan mereka menyebabkan dunia bergetar. Trigas Halberd mampu mengendalikan kekuatan air sementara empat api asal dapat mengendalikan api. Dengan panas yang cukup, ia dapat dengan mudah menekan semua bentuk air. Aku tidak hanya memiliki pohon Dewa Naga Bintang. Keempat api asal semesta juga telah memilikiku sebagai tuan mereka. Huang Xiaolong melanjutkan, jika itu tidak cukup untuk meyakinkanmu, saat ini aku sedang menyempurnakan perahu semesta. Setelah berbicara, dia memanggil perahu semesta. Kekuatan harta karun semesta terkuat langsung memenuhi tempat mereka berada. Saat tombak tiga dewa merasakan aura perahu semesta, perahu itu berhenti bergerak sama sekali. Seolah-olah perahu itu takut padanya. Saat Huang Xiaolong mengira ia akhirnya akan menyerah, semburan cahaya muncul dari tombak itu dan menyerbu ke arah jantung Dao Huang Xiaolong. Meskipun Huang Xiaolong telah menyatu dengan pohon ilahi naga bintang, hati daunnya memang merupakan salah satu kelemahannya. Sayang sekali tombak itu dihentikan oleh Universe Bot saat mencoba bergerak. Universe Bot bagaikan gunung besar yang menghalangi setiap rute yang ingin ditempuh tombak itu. Semburan cahaya yang lebih kuat muncul dari Universe Bot dan membuat tombak itu melayang. Saat tombak tiga dewa menghantam perahu alam semesta, sama sekali tidak meninggalkan bekas. Sebagai harta karun paling kokoh di alam semesta, tidak ada yang mampu menghancurkan pertahanannya. Beberapa hari kemudian, Huang Xiaolong memandang tombak di tangannya dengan puas. Setelah sekian hari, tombak itu akhirnya mau tunduk pada Huang Xiaolong. Tentu saja, Huang Xiaolong harus mengalahkannya hingga tunduk. Dia tidak membuang waktu saat dia menggunakan formasi di perahu alam semesta untuk menghancurkan pertahanan di sekitar tombak tiga dewa sebelum menanamkan merek jiwa Dao di sana. Kau adalah senjata yang bagus, tapi emosimu sungguh buruk. Huang Xiaolong menghela napas saat dia menekan tombak itu dalam formasi besar perahu semesta. Karena dia tidak ingin tinggal lama di Pulau Kebingungan, dia hanya bisa menekan tombak itu sebelum kembali untuk menyempurnakannya. Bab 3628, Harta Karun di Laut Tanpa Batas. Setelah menekan tombak itu di bawah formasi besar di perahu semesta, Huang Xiaolong tidak pergi sambil menatap danau raksasa itu. Sekalipun dia tidak tahu apa itu, dia tahu bahwa itu adalah harta yang sangat berharga karena Trigas Halberd bersedia tumbuh di sana. Setelah memikirkannya, Huang Xiaolong mengambil kembali tungku matahari dan bulan. Saat tungku itu bergetar hebat, seluruh danau tersedot ke dalam tungku. Setelah selesai, Huang Xiaolong melanjutkan berjalan-jalan di hutan. Jika dia berhasil menemukan sesuatu yang istimewa seperti danau itu, mungkin ada lebih banyak lagi harta karun yang tergeletak di sekitarnya. Sebulan kemudian, Huang Xiaolong akhirnya muncul dari hutan sihir. Dalam sebulan dia berada di sana, Huang Xiaolong berhasil menemukan banyak harta karun. Tempat-tempat yang tidak berani dikunjungi oleh Limitless Master dan yang lainnya tidak dapat menghentikan Huang Xiaolong. Dengan pohon Dewa Naga Bintang, Huang Xiaolong pergi kemanapun yang dia suka. Selain itu, ia juga berhasil menemukan 4 dewa alam semesta setengah langkah lainnya. Semuanya telah melampaui angka 10 miliar. Yang terkuat dari keempatnya mencapai angka 14 miliar unit, dan dia dipanggil Yu Xiaohong. Dia bahkan lebih kuat dari Zhou Qi. Yu Xiaohong seperti Zhang Shen. Mereka berdua berasal dari negeri Zulan. Ketika Huang Xiaolong muncul dari hutan sihir, dia melihat ekspresi panik di wajah Zhang Shen dan yang lainnya. Mereka jelas khawatir dia tidak akan pernah muncul. Tuhan, mereka bergegas menyambutnya saat dia muncul. Namun, Zhang Shen terkejut ketika melihat 4 orang mengikuti di belakang Huang Xiaolong. Tuan Yu Xiaohong, Tuan Qin Wei, karena mereka berempat adalah dewa pencipta yang telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung, tidak ada satupun dari mereka yang bukan siapa-siapa. Mereka berempat bisa dikatakan sangat terkenal. Zhang Shen dan yang lainnya tentu saja mengenali mereka. Di masa depan, kalian semua akan menjadi bagian dari kelompok yang sama, gumam Huang Xiaolong. Ketika Zhang Shen dan yang lainnya mendengar Huang Xiaolong, mereka tercengang. Baiklah, mari kita tinggalkan pulau ini sebelum membicarakan ini, kata Huang Xiaolong sebelum memimpin yang lain menuju pintu keluar. Setelah petualangannya di sekitar Pulau Kebingungan, Huang Xiaolong bisa dikatakan cukup mengenal tempat itu. Butuh waktu kurang dari 3 bulan baginya untuk muncul. Setelah beristirahat sejenak, Huang Xiaolong membawa mereka semua menuju kedalaman laut tanpa tidur. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan beberapa binatang laut yang kuat. Kekuatan mereka sebanding dengan dewa alam semesta setengah langkah, tetapi mereka tidak sebanding dengan Yu Xiaohong dan yang lainnya. Setelah 2 bulan yang singkat, Huang Xiaolong tiba di pintu masuk jurang laut tanpa tidur.
Itu air jenuh. Zheng Shen menunjuk ke arah bola cairan dan berseru. Ketika semua orang melihat ke arah yang ditunjuknya, mereka disambut dengan pemandangan bola raksasa menyerupai air. Cairan itu tampak sangat biasa, tetapi wajah semua orang berubah ketika mereka menyadari apa itu sebenarnya. Bahkan Yu Xiaohong tidak dapat mengendalikan emosinya. Selama seseorang ditelan oleh air jenuh, bahkan para ahli alam dewa penciptaan yang telah mengumpulkan lebih dari 10 miliar unit energi kosmos agung akan kesulitan untuk melarikan diri. Selain itu, air tidak hanya mampu menjebak seseorang. Begitu mereka ditelan, jiwa dao mereka akan memasuki mimpi buruk abadi. Mereka akan seperti manusia biasa yang tenggelam, dan perasaan itu mengerikan. Karena bola air jenuh memiliki kesadarannya sendiri, ia mampu mendeteksi kelompok Huang Xiaolong secara instan. Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, ia melesat ke arah kelompok itu. Itulah salah satu alasan mengapa bola air itu menakutkan. Bahkan dewa alam semesta setengah langkah pun tidak akan mampu berlari lebih cepat dari bola air itu. Kehadiran makhluk aneh seperti itulah yang menjadi alasan dibalik kengganan sang guru tanpa batas untuk memasuki kedalaman laut tanpa tidur. Mungkin ada banyak urat spiritual tingkat alam semesta di kedalaman laut tanpa tidur, tetapi ada juga banyak bahaya yang mengintai. Tidak banyak orang yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencari urat spiritual. Tidak perlu khawatir, Huang Xiaolong bergumam saat tombak tiga dewa muncul di tangannya. Dengan energi kosmos agungnya yang mengalir ke senjata, sinar cahaya menyilaukan muncul dari tombak itu. Bola cairan itu terhisap ke dalam tombak tanpa sedikit pun perlawanan. Dalam sekejap, bola itu menghilang. Tiga tombak dewa. Yu Xiaohong dan yang lainnya berseru kaget. Benar sekali, ini adalah tombak tiga dewa. Dengan tombak di tangannya, Huang Xiaolong dapat mengendalikan semua bentuk air. Tidak masalah apakah air jenuh memiliki spiritualitas atau tidak. Meskipun Huang Xiaolong hanya mencap senjata itu dengan jiwanya dan belum memperoleh kendali penuh atasnya, dia lebih dari mampu menggunakan fungsi dasarnya. Tidak seorang pun menyangka Huang Xiaolong dapat menyelesaikan masalah secepat itu. Suara erangan terdengar di sekeliling mereka saat mereka menyadari kekuatan Trigas Halberd. Apakah itu kekuatan sebenarnya dari harta karun alam semesta? Setelah menangani air jenuh, Huang Xiaolong dan yang lainnya melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan sekumpulan api hijau. Seperti air jenuh, gugusan api hijau itu menimbulkan ketakutan di hati para dewa alam semesta setengah langkah. Selama seseorang terkena api itu, mereka tidak akan bisa menyingkirkannya tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Sekali lagi, Huang Xiaolong menghadapi bahaya. Memanggil 4 api asal semesta, dia melahap gugusan api yang terbakar. Bagi yang lain, gugusan api hijau itu merupakan keberadaan yang menakutkan. Namun, itu merupakan makanan yang sangat baik bagi keempat api asal. Tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru tanda tanya tanda seru. Apa-apaan ini? Mereka yang berdiri di sekelilingnya tercengang karena tidak menyangka dia akan menghadapi hal itu dengan mudah. Dia membawa mereka serta saat mereka melanjutkan petualangannya. Mereka menghadapi badai es, badai petir, dan tanah longsor yang aneh di alam semesta. Namun, semuanya dapat diatasi dengan mudah. Saat mereka berkeliling area itu, Huang Xiaolong mengumpulkan satu demi satu urat spiritual. Yu Xiaohong dan yang lainnya melihat Huang Xiaolong memetik urat-urat spiritual tingkat alam semesta seperti kubis di pinggir jalan sementara mereka terdiam tak bisa berkata apa-apa. Huang Xiaolong terbang di daerah itu selama sebulan penuh. Tuan, haruskah kita kembali? Yu Xiaohong melihat ke sekeliling dan memberi saran. Mungkin ada banyak urat spiritual tingkat alam semesta di kedalaman laut tanpa tidur, tetapi semakin jauh mereka menjelajah, semakin berbahaya jadinya. Tidak seorang pun pernah mampu melakukan perjalanan sampai ke bagian terdalam laut dan tidak seorang pun tahu bahaya apa yang mengintai di dalamnya. Huang Xiaolong menatap daerah yang damai di depannya dan ragu sejenak. Baiklah, mari kita kembali sekarang. Dia memutuskan untuk kembali setelah memasuki tahap penyelesaian agung di alam dewa penciptaan. Dia masih sedikit ragu untuk melangkah lebih dalam dengan kekuatannya saat ini. Petualangannya kali ini bisa dikatakan membuahkan hasil yang sangat melimpah. Ia memperoleh hampir 200 urat spiritual tingkat alam semesta dan 7 di antaranya adalah yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, ia membawa mereka kembali ke wilayah dangkal laut tanpa tidur. Dalam perjalanan, ia menerima laporan dari Zhou Qi. Dikatakan bahwa harta karun yang tak tertandingi telah lahir di kedalaman laut tanpa tidur. Para ahli dari seluruh tanah tanpa batas menyerbu tanpa peduli di dunia. Bahkan guru tanpa batas dan kaisar langit tanpa batas telah masuk. Bab 3629, seseorang menyerang. Oh, bahkan master tanpa batas pun datang, Huang Xiaolong sedikit terkejut. Apapun masalahnya, itu bukan hal yang buruk baginya. Dia memutuskan untuk menaklukkan Raja Ras Laut bersama dengan master tanpa batas setelah dia kembali. Karena Master Tanpa Batas telah memasuki laut tanpa tidur, dia akan menghemat kesulitan untuk menghadapinya setelah kembali. Karena itu, Huang Xiaolong meminta Zhou Qi dan yang lainnya untuk mengawasi Master Tanpa Batas. Oh, kota tanpa tidur. Huang Xiaolong sedikit terkejut. Apakah Master Tanpa Batas sedang mencari Raja Ocean Rache? Apakah mereka berencana untuk bekerja sama? Mungkin memang begitu. Bagaimanapun, mereka berdua adalah penguasa wilayah itu. Jika mereka ingin mencari harta karun itu, Raja Ras Laut adalah orang yang paling tepat untuk mencarinya. Master Tanpa Batas adalah yang terkuat di wilayah itu, dan kekuatannya akan sangat diperlukan saat memperjuangkan harta karun itu. Barangkali, Sang Master Tanpa Batas sudah mengetahui kehadiran tombak tiga dewa. Baiklah, kita akan segera menuju ke kota tanpa tidur. Huang Xiaolong berbicara kepada Yu Xiaohong dan yang lainnya. Memanggil kapal terbang naga biru, mereka menyerbu menuju kota.
Huang Xiaolong mempercepat kapal hingga batasnya. Sepanjang perjalanan, dia menerima banyak sekali laporan dari Zhou Qi dan yang lainnya. Leluhur tua keluarga Cao juga telah memasuki kota tanpa tidur. Raja Ras Laut mengumpulkan para leluhur dari berbagai ras kuno. Para leluhur dari ras Paus Giok, ras Hantu Wei, dan ras lainnya telah berkumpul di kota. Huang Xiaolong tertawa ketika membaca laporan itu. Bagus, mereka semua berkumpul di satu tempat. Menurut laporan, ada lebih dari 3.000 dewa pencipta berkumpul di kota itu. Adapun mereka yang melampaui 10 miliar unit energi kosmos agung, jumlahnya hampir 30. Itu pada dasarnya adalah semua pakar tingkat atas di tanah tanpa batas. Ketika Yu Xiaohong, Qin Wei, Zheng Shen, dan yang lainnya mendengar jumlah orang yang berkumpul di kota tanpa tidur, emosi yang rumit memenuhi hati mereka. Tuan, kurasa kita tidak perlu pergi ke kota, gumam Zheng Shen. Meskipun Tuan kuat, kita kekurangan tenaga. Bukankah sebaiknya kita menunggu mereka bubar dulu sebelum menyerang? Benar sekali, Tuan, kita harus menghadapi mereka saat Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut pergi. Qin Wei melanjutkan. Huang Xiaolong mungkin memiliki 4 orang yang telah melewati angka 10 miliar dan hampir selusin dewa alam semesta setengah langkah, tetapi mereka tidak lebih dari semut di hadapan Master Tanpa Batas dan Raja dari Ras Samudra. Tenang saja, aku akan mengurusnya. Untuk meyakinkan mereka, Huang Xiaolong memanggil perahu alam semesta. Begitu kapal itu muncul, kekuatan alam semesta meliputi area tersebut. Kapal raksasa itu memenuhi seluruh langit di atas mereka dan tak seorang pun dari mereka dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Perahu alam semesta, Yu Xiaohong tercengang ketakutan. Mereka tahu bahwa Huang Xiaolong memiliki pohon dewa naga bintang, 4 api asal alam semesta, dan 3 tombak dewa, tetapi keterkejutan mereka saat mengetahui bahwa perahu alam semesta juga ada dalam kepemilikannya melampaui semua yang mereka rasakan di masa lalu. Itulah harta karun alam semesta yang menduduki peringkat pertama. Benar sekali, ini bukan ilusi. Huang Xiaolong mengakui. Sambil menjaga kapal terbang naga biru, ia mengantar mereka ke kapal semesta. Mengaktifkan formasi besar, mereka berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang menuju kota tanpa tidur. Kapal semesta melaju 10 kali lebih cepat daripada kapal terbang naga biru. Saat ruang di sekitar mereka mulai terpelintir, butuh beberapa hari bagi mereka untuk tiba di sekitar kota. Huang Xiaolong segera menyimpan perahu semesta. Kita di sini. Zheng Shen menatap kota itu dengan tak percaya. Ya, Huang Xiaolong terkekeh dan mulai berjalan menuju kota. Kota itu dikunci penuh, dan tidak seorang pun diizinkan memasuki kota. Para ahli dari berbagai ras berpatroli di daerah itu, tidak ingin membiarkan sesuatu yang salah terjadi. Huang Xiaolong melambaikan tangannya dan segera mengerahkan pohon dewa naga bintang. Dia menyegel seluruh ruang di sekitar kota. Sekarang dia ingin berurusan dengan mereka, dia tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri. Formasi dewa naga bintang cukup kuat untuk menghentikan siapapun melarikan diri. Dengan formasi besar yang menyegel ruang di sekitar kota, bahkan Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut tidak akan dapat melarikan diri. Bagaimanapun, mereka tidak lebih kuat dari Huang Xiaolong. Dengan sinar bintang yang diam-diam menyelimuti area tersebut, terbentuklah jaring laba-laba raksasa yang membentang ke seluruh ruang di sekitar kota. Sinar cahaya itu semakin kuat dan kuat saat ruang menjadi sangat stabil. Ketika Huang Xiaolong sedang meletakkan formasinya, ada diskusi yang berlangsung di aula utama Istana Tanpa Tidur. Master Tanpa Batas, Wu Xin, dan Raja Ras Laut, Ye, sedang mendiskusikan masalah harta karun itu satu sama lain. Kita hampir selesai dengan persiapan kita. Wu Xin berkata, sudah waktunya bagi kita untuk menuju ke Pulau Kebingungan. Baiklah, ayo kita berangkat besok. Saudara Wu Xin, apakah kamu setuju? Tentu saja, Wu Xin tertawa. Namun, mari kita perjelas tentang ini. Tombak 3 dewa akan menjadi milik pihak manapun yang menemukannya terlebih dahulu. Kita tidak boleh bertengkar memperebutkan senjata itu. Tentu saja, Ye terkekeh. Aku khawatir saudara Wu Xin akan menentang kesepakatan kita saat harta karun itu benar-benar muncul. Omong kosong, kau adalah penguasa laut tanpa tidur. Aku tidak akan bisa menentang perjanjian kita meskipun aku mau. Keduanya tertawa santai. Trigats Halbert mungkin berada di Pulau Bewilderment, tetapi pulau itu sendiri sangat mengerikan. Tak seorang pun dari mereka berani masuk sendirian. Karena itu, mereka sepakat untuk bekerja sama guna menemukan harta karun itu. Kita tidak boleh membiarkan berita tentang tombak itu meninggalkan aula ini, Ye memperingatkan semua orang yang hadir. Itulah yang paling dikhawatirkan mereka berdua. Semua orang mungkin tahu bahwa sebuah harta karun muncul di laut tanpa tidur, tetapi tak seorang pun tahu bahwa itu adalah tombak 3 dewa. Wu Xin mengangguk dengan sungguh-sungguh, Saudara Ye, Anda dapat yakin bahwa tidak seorang pun dari kami akan membocorkan berita itu. Dia tahu betapa seriusnya keadaan. Jika berita tentang harta karun alam semesta muncul di laut tanpa tidur menyebar, kelima penguasa tertinggi akan segera datang. Mereka berdua tidak akan menyisakan apapun. Seperti apa yang terjadi pada Master Tanpa Batas ketika penguasa naga datang untuk menyegel peta harta karunnya, mereka berdua bahkan mungkin terluka parah. Mereka hendak meninggalkan aula ketika sebuah ledakan dahsyat terdengar di telinga mereka. Seluruh kota bergetar di bawah gate mereka. Semua pakar di aula terkejut. Hanya ada satu penjelasan untuk guncangan itu. Seseorang menyerang kota tanpa tidur. Dengan begitu banyak ahli yang ditempatkan di kota, seseorang cukup gila untuk melancarkan serangan. Apakah ada yang membocorkan berita tentang tombak 3 dewa? Tunggu sebentar, tombak itu bahkan belum muncul. Mengapa seseorang menyerang kota itu? Salah satu ahli dari kota tanpa tidur bergegas ke aula.
Ia berlutut dan membuat laporan, Yang Mulia, seseorang menerobos masuk ke kota dan melukai banyak ahli di pihak kita. Bab 3630, Uji Aku. Seseorang menerobos masuk ke kota tanpa tidur. Semua orang di aula menatap utusan itu dengan kaget. Berapa banyak orang yang menyerang kota ini? Ekspresi Ye tenggelam. Hanya satu. Dia anak muda dari ras manusia. Anak muda dari ras manusia. Semua orang di aula saling menatap saat keheningan canggung memenuhi area tersebut. Ye membuka cermin dao di aula besar dan mereka melihat seorang anak muda berjalan ke kota tanpa tidur. Tidak ada satupun penjaga yang dapat menghentikan pria itu, dan mereka semua terlempar oleh energi tak berwujud saat mereka mendekat. Wu Qifeng dan Ye Jingyu ternganga kaget saat melihat sosok di cermin dao. Itu dia. Reaksi mereka menyebabkan Ye dan Wu Xin menatap mereka dengan bingung. Apakah kamu mengenalnya? Wu Xin bertanya pada Wu Qifeng saat dia melihat ekspresi gembira di wajah Wu Qifeng. Tuan leluhur, itu adalah Tuan Muda Naga Biru. Wu Qifeng tidak berani ragu saat dia dengan cepat membuat laporan. Ye juga sama bingungnya. Di masa lalu, Ye Jingyu memasuki Kekaisaran Surgawi tanpa batas dan melaporkan fakta bahwa Zhou Qi, Lin Qiankun, dan Rong Hua telah tunduk pada seorang anak muda. Dia penasaran dengan hubungan mereka, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Wu Tianyu menatap Huang Xiaolong dan dia mengerutkan kening. Menurutmu apa yang sedang dia coba lakukan? Tuan Muda Naga Biru pasti tahu bahwa ada banyak ahli yang tinggal di kota tanpa tidur. Meski begitu, dia memutuskan untuk menyerang kota itu sendirian. Apa sebenarnya yang sedang dia rencanakan? Wu Tianyu dan berbagai pakar di aula tidak tahu apa maksud Huang Xiaolong. Wu Xin menatap Ye dan bergumam, Kakak Ye, menurutmu seberapa kuat dia? Kekuatannya belum melewati angka 14 miliar unit. Ye menyatakan setelah mengamati Huang Xiaolong. Dia benar, kekuatan yang ditunjukkan Huang Xiaolong belum melewati angka 14 miliar unit. Lagi pula, dia hanya menggunakan dua dunia besar. Wu Xin menganggukkan kepalanya dan bergumam, dia mungkin memiliki lebih dari 13 miliar unit energi kosmos agung. Namun, mustahil baginya untuk menaklukkan Zhou Qi jika itu masalahnya. Ayah, mungkin ada penguasa tertinggi yang mendukung anak itu. Wu Tianyu menebak. Itulah alasan di balik kepatuhan bawahannya. Ye mengerutkan kening dan menatap Patriark Ras Paus Giok. Patriark Bichengin, beri dia pelajaran. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Sambil berdiri, Bichengin membungkuk sebelum meninggalkan aula. Wu Xin menatap Bichengin yang sedang menuju Huang Xiaolong dan dia tertawa. Patriark Bi telah menembus angka 16 miliar unit. Saudara Ye beruntung memiliki jenderal yang cakap seperti itu. Ye terkekeh geli, Saudara Wu Xin, tidak perlu iri padaku. Kamu juga punya banyak ahli di bawahmu. Keduanya tertawa santai. Membuka mata dao mereka berdua memutuskan untuk menyaksikan pertempuran yang akan datang. Dalam beberapa langkah, Bichengin tiba di hadapan Huang Xiaolong. Pada saat dia tiba, Huang Xiaolong sudah memasuki pusat kota. Yu Xiaohong dan yang lainnya tidak mengikutinya selama penyerangannya ke kota tanpa tidur karena mereka tidak lebih dari sekadar beban baginya selama pertempuran terakhir. Mereka tidak sebanding dengan Master Tanpa Batas atau Raja Ras Laut. Huang Xiaolong merasa bahwa mereka akan lebih baik jika mendukung formasi di luar, mencegah siapapun melarikan diri. Ketika Bichengin berdiri di hadapan Huang Xiaolong, dia menyentuh dagunya dan menggeram, apakah kamu orang yang melumpuhkan Bisi Fei? Benar sekali. Huang Xiaolong menyeringai. Apakah kamu ahli terkuat kedua di laut tanpa tidur? Jika lenganmu lumpuh sekarang, kau boleh pergi. Bichengin bergumam. Kota tanpa tidur bukanlah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Bagaimana jika aku menolak? Huang Xiaolong terkekeh geli. Kalau begitu, ini tidak akan berakhir dengan kehilangan salah satu lenganmu. Jika kau menolak mendengarkan nasihatku, kau akan mengalami kematian yang menyedihkan. Coba saja, kata Huang Xiaolong sambil melangkah maju. Di bawah tatapan semua orang di aula, Huang Xiaolong berjalan menuju Bichengin. Dengan ekspresi yang tenggelam, Bichengin menggeram, apa kau benar-benar berpikir aku akan mengampunimu karena keberanian yang telah kau tunjukkan? Aku membenci anak-anak yang delusi sepertimu. Setelah dia bicara, dia melancarkan aksinya. Dia muncul di hadapan Huang Xiaolong dalam sekejap mata sambil mencengkeram lengan Huang Xiaolong. Karena pemuda di hadapannya tidak mau mendengarkan peringatannya, dia akan melumpuhkan kedua lengannya. Itu akan dianggap sebagai pelajaran kecil. Dia berhasil meraih lengan Huang Xiaolong tanpa banyak kesulitan. Sambil mengepalkan tinjunya, dia ingin mencabik lengan Huang Xiaolong dari bahunya. Namun, dia segera menyadari bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada pemuda di hadapannya. Lengan Huang Xiaolong seperti batang besar yang terbuat dari bahan terkuat di alam semesta. Tangannya benar-benar sakit karena meremasnya terlalu keras. Dia menatap Huang Xiaolong dengan kebingungan memenuhi pikirannya. Bagaimana mungkin seseorang bisa memurnikan tubuhnya hingga tingkat yang mengerikan seperti itu? Di aula utama, Ye dan Wu Xin sama-sama tercengang. Apa yang terjadi? Apakah dia memakai semacam baju besi harta karun setingkat alam semesta semu? Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Huang Xiaolong bergerak. Ahli terkuat kedua dari laut tanpa tidur, Bichengin, terlempar ketika Huang Xiaolong mengangkat bahunya sekali. Darah menyembur keluar dari bibirnya. Apa? Tidak peduli siapapun orangnya, mereka gagal menahan keterkejutannya. Wu Xin dan Ye melompat berdiri saat ekspresi mereka berubah drastis. Saling menatap, mereka melangkah maju dan muncul di hadapan Huang Xiaolong. Para ahli yang ada di aula mengikuti dari belakang. Apa kau punya urusan di kotaku yang tak bisa tidur? Gerutu Ye, siapa kau sebenarnya?
Bukankah kalian semua mencari Three Gods Halberd? Huang Xiaolong terkekeh geli. Wu Xin dan Ye Ye mengerutkan kening. Apakah ada yang membocorkan berita tentang harta karun alam semesta? Kau pasti salah paham. Ye Ye menjelaskan dengan suara rendah, aku mengundang saudara Wu Xin ke sini untuk membahas masalah antara ras lautku dan ras manusianya. Begitukah? Huang Xiaolong tertawa dan memanggil Three Gods Halberd. Bab 3631, hancurkan dia. Tombak tiga dewa. Ye Ye dan Wu Xin berteriak saat mereka melihat senjata itu. Mereka menyerang Huang Xiaolong secara serempak. Reaksi mereka cepat dan tindakan mereka kejam. Alih-alih bersembunyi, Huang Xiaolong mengayunkan tombak tiga dewa untuk menyambut serangan mereka. Begitu tombak itu melesat, sinar cahaya memenuhi langit. Semua orang merasa seakan-akan laut tanpa tidur terkuras energinya karena semuanya berkumpul di ujung tombak itu. Wu Xin dan Ye Ye tersentak ketakutan. Mereka segera memanggil harta karun alam semesta semu mereka dalam upaya putus asa untuk memblokir serangan Huang Xiaolong. Wu Xin menggunakan bilah pedang raksasa sementara Ye Ye menggunakan tombak. Dari apa yang terlihat, tombak Ye Ye didasarkan pada desain tombak tiga dewa. Bagaimanapun juga, mereka berdua terlalu lemah dibandingkan dengan Huang Xiaolong. Baik dari segi harta atau kultivasi, mereka terlalu kurang. Ketika Three Gods Halberd bersentuhan dengan kedua senjata itu, mereka langsung hancur. Pecahan senjata mereka terbang kembali ke arah mereka tanpa ampun. Mendorong diri mereka hingga batas maksimal, Ye Ye dan Wu Xin hanya bisa menggunakan tinju mereka untuk mempertahankan diri terhadap pecahan-pecahan dan tombak tiga dewa yang datang. Wah, sedikit gemetar, Huang Xiaolong tidak menyerah saat tombak tiga dewa menyapu ke arah mereka berdua. Pedang itu mengiris baju zirah suci di tubuh mereka dengan mudah. Di hadapan senjata yang mengerikan seperti itu, pakaian dan baju zirah mereka sebanding dengan tahu lunak. Dampak serangan itu juga tidak lunak dan mereka berdua terlempar. Ledakan keras terdengar di langit saat keduanya menghantam tembok yang mengelilingi kota. Wu Tianyu dan yang lainnya dapat melihat tulang-tulang yang terlihat dari luka yang ditimbulkan Huang Xiaolong. Semua orang menarik napas dingin. Ye Ye dan Wu Xin bisa dianggap monster. Terutama bagi Wu Xin yang merupakan makhluk purba. Dia berhasil bertahan hidup dari kesengsaraan alam semesta purba hanya dengan tubuh fisiknya, dan tubuh fisiknya seharusnya memiliki tingkat pertahanan yang mengerikan. Meski begitu, dia hampir terbelah dua oleh Huang Xiaolong. Meskipun mereka terluka parah, mereka berdua berdiri. Meskipun mereka terkejut dengan kekuatan Three Gods Halberd, mereka bahkan lebih terkejut dengan kekuatan yang dimiliki Huang Xiaolong. Para ahli yang lebih lemah dari Wu Xin dan Ye Ye mungkin telah menyadari kekuatan tombak itu yang luar biasa, tetapi mereka berdua menyadari betapa kuatnya Huang Xiaolong. Jika mereka benar-benar berbicara soal kekuatan, anak muda di hadapan mereka pasti akan menempati peringkat 10 besar di ruang tak dikenal. Tidak, dia mungkin lebih kuat dari itu. Sambil mengepalkan tangan karena takut, Ye Ye membungkuk hormat, kami telah menyinggung Tuan Naga Biru sebelumnya, mohon maafkan kami. Benar sekali, kami tanpa sengaja menyinggung Tuan Naga Biru, mohon maafkan kami. Wu Xin melakukan hal yang sama. Wu Tianyu dan yang lainnya merasa rahang mereka ternganga ketakutan saat mendengar apa yang dikatakan pemimpin mereka. Itulah pertama kalinya mereka melihat kedua pemimpin itu bersikap begitu rendah hati. Menyinggung perasaanku tanpa sengaja. Huang Xiaolong terkekeh geli. Tidakkah kau ingin merebut tombak tiga dewaku? Api kembali menyala dalam hati mereka saat mereka memikirkan harta karun alam semesta di tangannya. Tuan, Anda pasti bercanda. Wu Xin menahan keserakahan di hatinya dan tertawa. Sebenarnya, aku di sini untuk mencapai satu tujuan. Huang Xiaolong tiba-tiba menjadi serius. Hati mereka yang hadir menjadi menegang. Baiklah, tidak masalah jika aku memberitahumu, aku dari 13 alam semesta. Huang Xiaolong menyatakan. 13 alam semesta. Para anggota Tanah Tanpa Batas terkesiap kaget. Tuan Muda Naga Biru benar-benar berasal dari 13 alam semesta. Saya datang ke ruang tak dikenal untuk mencari sekelompok bawahan. Dia berhenti sejenak ketika berbicara sampai di titik ini. Meskipun dia tidak menyelesaikan kalimatnya, para anggota yang berdiri di sekitarnya tahu apa yang dia maksud. Ekspresi mereka langsung berubah. Wu Xin mencibir dengan marah, Tuan Muda Naga Biru, kau pasti bercanda. Apa kau pikir kami akan tunduk padamu? Ye Ye melanjutkan, apakah kamu sedang melamun? Baiklah, kau akan tahu sebentar lagi kalau aku sedang melamun. Huang Xiaolong tersenyum. Kau mungkin kuat, tetapi apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat menekan ras lautku sendirian? Dengan sinar cahaya yang muncul dari tubuhnya, luka di dadanya tertutup dan dia berteriak, serang. Kalian semua, aktifkan formasi tanpa tidur. Bunuh. Anggota Kekaisaran Surgawi Tanpa Batas, dengarkan aku. Letakkan formasi tanpa batas dan hancurkan dia sekarang juga. Wu Xin meraung. Saat perintah keluar dari bibir mereka, para ahli dari kedua faksi langsung bertindak. Aliran cahaya biru muncul dari kepala para ahli dari Ocean Rache. Kekuatan kuno yang tersembunyi jauh di dalam garis keturunan mereka mulai aktif. Seluruh laut tanpa tidur mulai bergetar. Permukaan laut yang awalnya tenang tiba-tiba diguncang gelombang setinggi jutaan mil. Kekuatan yang mengerikan menutupi seluruh lautan. Pada saat itu, semua orang merasakan seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh mereka. Adapun anggota Kekaisaran Langit Tanpa Batas, mereka melakukan hal yang hampir sama dengan anggota ras laut. Kekuatan tak terbatas tampaknya muncul dari kedalaman angkasa. Huang Xiaolong benar-benar tidak menunjukkan ekspresi apapun saat melihat mereka. Tanpa menahan diri lagi, Huang Xiaolong mengaktifkan ketiga dunia besar itu saat energi kosmos agung mengalir keluar dari tubuhnya. Lebih dari 20 miliar unit energi kosmos agung memenuhi langit di sekitarnya. Ledakan. Begitu dia menunjukkan kekuatannya, seluruh kota tenggelam beberapa inci.
Jelas bahwa kota yang disempurnakan dengan cermat itu tidak mampu menahan kekuatan yang datang dari Huang Xiaolong. Tak lama kemudian, tanah mulai retak dan bangunan di sekitarnya mulai runtuh. Ye Ye dan Wu Xin merasakan keputusasaan terbentuk dalam hati mereka. Apakah kamu sudah? Benar sekali, aku sudah melewati angka 20 miliar. Huang Xiaolong bergumam. Lagi pula, aku punya 3 dunia besar. 3. Semua orang terkesiap ketakutan. Saat aura Huang Xiaolong terus meningkat, kota tanpa tidur yang telah berdiri entah berapa tahun, mulai runtuh. Seperti domino, bangunan di kota itu runtuh satu demi satu. Bab 3632, menyatukan tanah tanpa batas. Dengan terungkapnya energi kosmos agungnya, para ahli dari kedua faksi merasakan seolah-olah tekanan tak berbentuk menekan mereka dari surga. Aura mereka sepenuhnya ditekan oleh kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Saat mereka merasa putus asa, tombak 3 dewa di tangan Huang Xiaolong melesat ke arah mereka. Membela, Wu Xin meraung ketakutan. Ye Ye melakukan hal yang sama dan memerintahkan anggota Ocean Rache untuk meningkatkan pertahanan mereka. Pusaran-pusaran muncul di sekitar tubuh orang-orang dari Kekaisaran Surgawi tanpa batas dan ketika mereka berkumpul bersama, mereka memancarkan kekuatan aneh yang tampaknya dapat merobek ruang hingga terpisah. Ombak berkumpul di hadapan anggota Ocean Rache dan mereka akhirnya bersatu membentuk naga biru panjang. Merobek pertahanan mereka seolah tak ada apa-apanya, tombak 3 dewa terus menyasar sasarannya. Pilar-pilar cahaya muncul dari ujung tombak dan bagaikan anak panah yang melesat ke setiap musuh di hadapannya. Tak satu pun dari mereka yang tetap berdiri dan Huang Xiaolong memanggil api asal. 4 api asal semesta berubah menjadi bola api raksasa yang berbenturan dengan naga biru yang dipanggil oleh Ocean Rache. Ledakan, mereka terlempar saat api kembali ke sisi Huang Xiaolong. Api asal semesta, Wu Xin dan Ye Ye berteriak ketakutan. Cepatlah menyerah, Huang Xiaolong mendengus. Namun, Wu Xin mencibir sebagai tanggapan, siapa yang mengira bahwa kamu juga akan memiliki api asal semesta. Meski begitu, kamu tidak dapat menghentikan kami untuk melarikan diri. Begitu kami meninggalkan tempat ini, berita tentang harta karunmu pasti akan mencapai ujung ruang tak dikenal. Ketika itu terjadi, iblis ganas, hantu hijau, penguasa naga, Su Chen, dan dewa kematian akan mencarimu bersama para penguasa daerah lain. Ye Ye tertawa. Menurutmu apa yang akan terjadi kemudian? Bodoh, kau seharusnya tidak memamerkan harta karunmu. Setelah berbicara, mereka mencoba meninggalkan kota. Namun, mereka dihentikan oleh penghalang cahaya. Bintang, pohon dewa naga bintang. Mereka menatap akar yang perlahan menjulur keluar dari celah-celah angkasa dengan tak percaya. Ya, aku meletakkan formasi dewa naga bintang sebelum memasuki kota. Tidak seorang pun bisa meninggalkan kota ini. Huang Xiaolong bergumam. Kau tidak akan pernah bisa menghancurkan formasi ini kecuali kau berhasil mengalahkanku. Ekspresi kedua pemimpin itu berubah sangat tidak sedap dipandang. Huang Xiaolong mulai berjalan ke arah mereka. Sehari kemudian, para ahli dari kedua faksi membungkuk hormat ke arah Huang Xiaolong. Itu termasuk Ye Ye dan Wu Xin. Huang Xiaolong menetapkan batasan dalam suara dao mereka sebelum meminta Wu Xin dan Ye Ye untuk menghapus semua ingatan mereka tentang harta karun yang mereka saksikan. Baru setelah selesai, ia menghapus formasi di sekitar kota. Karena dia sudah selesai dengan kedua faksi, dia meminta Ye Ye untuk mencari anggota keluarga Cao. Dalam waktu 1 sore, dia memimpin para ahli dari kedua faksi untuk mengepung anggota keluarga Cao. Dalam beberapa tahun berikutnya, Huang Xiaolong menggunakan kekuatan di bawah komandonya untuk menaklukkan setiap ras kuno dan kekaisaran surgawi di tanah tanpa batas. Ketika dia akhirnya selesai, dia mengendalikan seluruh tanah tanpa batas. Karena tindakannya yang sangat rahasia saat menaklukkan Ye Ye dan Wu Xin, dia tidak memberitahu penguasa tertinggi lainnya. Menurut laporan ke dunia luar, Ye Ye bekerja sama dengan Wu Xin untuk sepenuhnya mendominasi tanah tanpa batas. Beberapa tahun kemudian, Huang Xiaolong memasuki perahu alam semesta dan terus berkultivasi. Sejak tanah tanpa batas bersatu, semua urat spiritual tingkat alam semesta yang mereka kumpulkan dikirimkan ke Huang Xiaolong sebagai upeti. Jumlah urat spiritual yang dikumpulkannya berjumlah lebih dari 1.100. Ada lebih dari 40 urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat atas, dan ada lebih dari 200 urat nadi tingkat atas. Ketika melihat mereka, Huang Xiaolong akhirnya merasa seperti orang kaya. Duduk di lapisan pertama formasi di perahu alam semesta, Huang Xiaolong melemparkan beberapa urat spiritual ke mata formasi. Dalam sekejap mata, 200.000 tahun berlalu. Huang Xiaolong memurnikan 30 urat nadi spiritual tingkat alam semesta tingkat atas dalam beberapa tahun terakhir dan energi kosmos agung dalam tubuhnya mencapai angka 20,999 miliar. 100.000 tahun lagi berlalu. Huang Xiaolong akhirnya berhenti berkultivasi dan kerutan muncul di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya memurnikan semua urat spiritual kelas atas. Meski begitu, dia gagal memasuki tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Tidak peduli seberapa keras dia berkultivasi, dia tidak bisa melewati angka 21 miliar. Tampaknya dia tidak dapat memasuki tahap penyelesaian agung jika dia tidak membersihkan kotoran dalam tubuhnya. Namun, masih tersisa hampir 60% di dalam dirinya. Tidak ada cara baginya untuk menyingkirkannya dalam waktu singkat. Satu-satunya kabar baik adalah ia berhasil membuka lapisan formasi kedua. Selama ia memiliki cukup ki sumber alam semesta, ia akan mampu membersihkan semua kotoran dalam 1.000.000 tahun ke depan. Huang Xiaolong muncul dari Universe Bot dan memanggil kedua pemimpin. Setelah mengetahui tentang kejadian terkini di Limitless Land, ia kembali ke Universe Bot untuk memasuki formasi lapis kedua. 800.000 tahun berlalu dalam sekejap mata.
Suatu hari, seberkas cahaya muncul dari tubuh Huang Xiaolong, dan suara sesuatu yang pecah terdengar dari tubuhnya. Badai yang mengerikan menyapu Huang Xiaolong di intinya. Bab 3633, menerobos. Badai itu memiliki kekuatan untuk mengakhiri dunia. Meskipun kemampuan bertahan kapal semesta sangat mengerikan, kapal itu mulai bergoyang maju mundur. 3 dunia besar dalam tubuh Huang Xiaolong bagaikan matahari yang bersinar dengan intensitas 1 miliar bintang. Cahaya keemasan yang dipancarkannya dapat membutakan bahkan orang terkuat sekalipun. Beberapa jam berlalu ketika 3 dunia besar di tubuhnya bergetar tanpa henti. Kekuatan mengerikan memenuhi perahu alam semesta. Beruntung baginya, Huang Xiaolong berhasil menembus formasi besar di Universebot. Karena terpisah dari dunia luar, Huang Xiaolong tidak membuat keributan di luar sana. Kalau tidak, badai pasti akan mengguncang wilayah di sekitar Limitless Land. Huang Xiaolong menjadi setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Aura yang dipancarkannya melesat bagaikan roket. Hal ini berlanjut di seluruh dunia sebelum perlahan melambat. Cahaya keemasan di sekitar tubuhnya perlahan surut. Beberapa hari berlalu dan Huang Xiaolong akhirnya membuka matanya. Sambil menarik napas panjang, kilatan kegembiraan melintas di matanya. Setelah lebih dari 800.000 tahun berkultivasi di lapisan kedua formasi di perahu semesta, Huang Xiaolong akhirnya memasuki tahap penyelesaian agung alam dewa penciptaan. Sebelum menerobos, energi kosmos agungnya tertahan di bawah angka 21 miliar. Sekarang setelah berhasil, dia akhirnya berhasil menembus penghalang tak kasat mata itu. Adapun kotoran-kotoran yang tersembunyi dalam tubuhnya, dia bersihkan semuanya. Dia baru berhasil mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat. Mengambil kembali urat-urat spiritual tingkat alam semesta yang tersisa, dia menemukan bahwa masih ada lebih dari 600 urat yang tersisa. Melemparkan semuanya ke mata formasi, Huang Xiaolong memutuskan untuk mengisi kembali jumlah ki sumber alam semesta di lapisan kedua formasi. Senyum getir tersungging di wajahnya saat ia memikirkan perasaannya sebelum memasuki pengasingan. Saat ia melihat urat-urat spiritual yang dimilikinya di masa lalu, ia merasa seperti orang kaya. Sekarang, ia menyadari bahwa itu tidak cukup. Paling banter, dia akan mampu memasuki sumber alam semesta yang cukup untuk ratusan ribu tahun ke depan. Tanpa meninggalkan perahu alam semesta, Huang Xiaolong terus berkultivasi. Lebih dari 300.000 tahun berlalu. Ketika dia memurnikan semua ki sumber alam semesta, dia akhirnya muncul dari perahu alam semesta. Pengasingannya berlangsung lebih dari 1,5 juta tahun sejak ia menaklukkan tanah tanpa batas, dan ia tidak hanya berhasil mencapai tahap penyelesaian agung. Ia juga berhasil mengumpulkan 23 miliar unit energi kosmos agung. Begitu dia muncul, dia memanggil Wu Xin dan Ye Ye untuk bertanya tentang perubahan di tanah tanpa batas. Dengan sangat cepat, dia menerima semua laporan. Tuan, leluhur keluarga Jian telah mencapai terobosan. Energi kosmos agung di tubuhnya berubah, dan kemampuan bertarungnya melampaui angka 20 miliar. Ye Ye tampaknya telah memikirkan sesuatu dan dia menghela napas, masalah itu mengguncang ruang tadi kenal dan dia telah dinobatkan sebagai penguasa tertinggi ke-6. Oh, Jian Wushuang berhasil. Huang Xiaolong sedikit terkejut dengan berita itu. Ya, dia berhasil menembus hampir 500.000 tahun yang lalu. Wu Xin menjelaskan. Setelah menerobos, dia langsung mengasingkan diri. Dia baru berhasil muncul beberapa hari yang lalu, dan keluarga Jian berencana untuk mengadakan upacara perayaan. Huang Xiaolong menganggukkan kepalanya. Wajar saja bagi keluarga Jian untuk merayakan peristiwa yang menggemparkan ini. Bagaimanapun, menjadi salah satu penguasa tertinggi bukanlah prestasi kecil. Pikiran Huang Xiaolong tak dapat menahan diri untuk tidak tertuju pada Tao Haner. Tao Haner pernah dibawa pergi oleh para ahli dari keluarga Jian sebelumnya, tetapi Huang Xiaolong tidak tahu bagaimana keadaannya. Bagaimana situasi Tao Haner di keluarga Jian? Huang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sebelum mengasingkan diri, Huang Xiaolong meminta mereka untuk memperhatikan Tao Haner. Dia sangat dihormati di keluarga Jian. Selain itu, bakatnya tidak bisa diremehkan. Keluarga Jian telah memberinya semua sumber daya yang dibutuhkannya. Setelah bertahun-tahun, dia telah berhasil menembus alam Dao Mulia. Saat ini dia adalah Dao Mulia tingkat 2, dan pemahamannya tentang ilmu pedang sangat tinggi. Jian Wushuang bermaksud untuk memberikan pengetahuannya kepadanya. Wu Xin menjawab dengan hormat. Huang Xiaolong menghela napas lega. Ketika anggota keluarga Jian membawanya pergi, Huang Xiaolong tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu mereka akan memperlakukannya dengan baik. Namun, niat Jian Wushuang untuk mewariskan kultivasinya kepadanya mengejutkan Huang Xiaolong. Tao Haner mungkin adalah cucunya, tetapi Jian Wushuang memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya. Ada cukup banyak dari mereka yang memiliki bakat yang lumayan, tetapi karena Tao Haner telah dipilih olehnya, masa depannya tidak terbatas. Huang Xiaolong segera bertanya tentang masalah yang menyangkut keluarga Su. Panggil seseorang untuk membawa Tao Hang dari kota Yinyang. Huang Xiaolong memberi perintah. Tao Hang. Wu Xin mengangkat alisnya karena terkejut. Siapakah sebenarnya Tao Hang? Dulu, dia diburu oleh anggota keluarga Tao dan mencari perlindungan di kota Laut Emas. Dia menyelamatkan Tao Haner, dan dia dapat dianggap sebagai ayah angkatnya. Dia saat ini tinggal di kota Yinyang. Huang Xiaolong menjelaskan. Wu Xin segera memahami maksud Huang Xiaolong. Ia membungkuk sebelum memberikan perintah untuk membawa Tao Hang ke sana. Tanah Zulan, Huang Xiaolong berkata tiba-tiba sambil berbalik untuk melihat ke arah mereka. Karena dia sudah selesai dengan tanah tanpa batas, dia berencana untuk menuju ke Tanah Zulan. Bahkan tanpa urusan Tao Haner, dia pasti akan melakukan perjalanan ke sana. Iblis ganas, hantu hijau, penguasa naga, dewa kematian, dan Zhu Chen mungkin dikenal sebagai 5 penguasa tertinggi di ruang tadi kenal, tetapi mereka tidak berada pada level yang sama.
Dari apa yang dikatakan Wu Xin, Huang Xiaolong mengetahui bahwa Zhu Chen adalah yang terlemah dari kelimanya. Kecakapan tempur Zhu Chen seharusnya mendekati angka 22 miliar unit. Adapun yang terkuat, dikatakan kepada iblis ganas. Tidak seorang pun tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Bahkan Zhu Chen dan penguasa tertinggi lainnya tidak tahu seberapa kuat dia. Itu karena tidak ada yang pernah memaksa iblis ganas untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Apapun masalahnya, mereka tahu bahwa hantu hijau yang berada di peringkat kedua di antara mereka memiliki kemampuan bertarung yang mendekati seorang ahli dengan 25 miliar unit energi kosmos agung. Sang penguasa naga menduduki peringkat ketiga, dan Dewa Kematian menduduki peringkat setelahnya. Huang Xiaolong memperkirakan kekuatannya dan menyadari bahwa dia mungkin sama kuatnya dengan Dewa Kematian jika dia tidak menggunakan harta karunnya. Jika dia menggunakan keempat harta karun alam semesta, dia pasti akan mampu menekan Dewa Kematian. Adapun penguasa naga yang berada di peringkat ketiga, Huang Xiaolong merasa ada jarak yang cukup jauh di antara mereka. Karena itu, jika dia menunjukkan kekuatannya, dia akan segera mendorong Dewa Kematian turun ke posisi kelima. Bab 3634, Kekaisaran Surgawi Xiao Hong. Karena jaraknya cukup jauh, Tao Hang membutuhkan beberapa tahun untuk tiba di Kekaisaran Surgawi tanpa batas. Pada tahun-tahun berikutnya, Huang Xiaolong memutuskan untuk terus menyempurnakan tombak tiga dewa. Dengan kekuatannya saat ini dan bantuan dari perahu semesta, pohon Dewa Naga Bintang, dan empat api asal semesta, penyempurnaan tombak tiga dewa berjalan jauh lebih lancar daripada sebelumnya. Beberapa tahun kemudian, Huang Xiaolong menyempurnakan tombak itu sebelum Tao Hang tiba. Tao Hang memberi hormat kepada Tuan. Tao Hang membungkuk saat dia tiba di hadapan Huang Xiaolong. Dari Lin Qiankun, dia mengetahui bahwa Huang Xiaolong telah menyatukan tanah tanpa batas. Master tanpa batas, Wu Xin, dan Raja Ras Laut, Ye Ye, adalah bawahannya. Dengan demikian, dia mengetahui bahwa orang sebenarnya yang bertanggung jawab atas tanah tanpa batas bukanlah lagi sang guru tanpa batas. Tidak perlu formalitas di antara kita. Silakan berdiri. Huang Xiaolong terkekeh saat melihat Tao Hang lagi. Tao Hang adalah orang pertama yang ditemuinya saat tiba di ruang tak dikenal. Dia tidak memperlakukan mereka sebagai bawahan karena mereka tidak melakukan apapun padanya saat pertama kali bertemu. Baik, Yang Mulia. Tao Hang mengucapkan terima kasih sambil berdiri. Kamu meningkat cukup cepat, sepertinya kamu tidak membuang-buang waktumu. Huang Xiaolong memuji ketika dia menyadari tingkat kultivasi Tao Hang. Sudah lebih dari 1.000.000 tahun berlalu. Tao Hang telah memasuki alam Dao Mulia sejak terakhir kali mereka bertemu. Meskipun ia baru saja mencapai tingkatan itu, seorang Dao Mulia tetaplah sosok yang terhormat dimanapun ia pergi. Tentu saja, ada 4 raja binatang yang memberinya petunjuk selama kultivasinya, tetapi semuanya bergantung pada usaha seseorang. Tuhan sangat baik, Tao Hang tersenyum dan merasakan kehangatan memenuhi hatinya. Saya bisa sampai di tempat saya sekarang ini karena anugerah Tuhan. Huang Xiaolong tidak lagi memikirkan masalah itu dan segera beralih ke topik utama. Aku memanggilmu karena aku berencana untuk membawamu bersamaku ke negeri Zulan. Tanah Zulan. Sepanjang jalan, dia bertanya-tanya mengapa Huang Xiaolong ingin menemuinya. Dia tidak menyangka bahwa pria itu akan membawanya ke negeri Zulan. Namun, ia segera menyadari alasannya. Benar sekali, Tao Haner dibawa pergi oleh anggota keluarga Jian di masa lalu, dan kita semua belum pernah melihatnya lagi sejak saat itu. Kau adalah ayah angkatnya dan aku yakin dia akan sangat senang bertemu denganmu setelah bertahun-tahun. Huang Xiaolong menjelaskan. Dengan rasa gembira memenuhi hatinya, Tao Hang membungkuk sekali lagi. Tao Hang sangat berterima kasih atas kesempatan ini. Tidak perlu berterima kasih padaku. Huang Xiaolong tertawa. Bersiaplah dan kita akan berangkat besok pagi. Tao Hang tidak membawa apapun untuk dikemas. Namun, ia langsung pergi ke pasar di kota untuk membeli barang-barang yang disukai Tao Haner. Keesokan harinya, Huang Xiaolong membawa Tao Hang saat mereka menuju ke Tanah Zulan. Selain mereka berdua, Yu Xiaohong, Zheng Shen, dan yang lainnya juga hadir. Ada lebih dari 80 dewa penciptaan yang mengikuti mereka. Ketika Huang Xiaolong menyelamatkan lebih dari 600 ahli di pulau itu, ia mengetahui bahwa lebih dari 80 dari mereka berasal dari negeri Zulan. Itu juga alasan Huang Xiaolong membawa mereka. Untuk mempercepat perjalanannya, Huang Xiaolong menggunakan perahu alam semesta. Kapal semesta melesat menembus langit saat ia berubah lurus menuju laut tanpa tidur. Tidak peduli berapa banyak binatang buas yang mereka temui, Huang Xiaolong menghancurkan semuanya. Tentu saja, tidak ada yang bisa selamat dari satu hantaman pun dari kapal yang melaju kencang itu. Meskipun kecepatannya mengerikan, setengah tahun berlalu sebelum Huang Xiaolong tiba di perbatasan Tanah Zulan. Berdiri di atas langit, Huang Xiaolong merasakan perbedaan hukum angkasa dan ki spiritual di udara. Sebagai salah satu dari 5 wilayah terkuat, hukum angkasa di area itu jauh lebih kuat. Energi spiritual di udara juga jauh lebih murni daripada tanah tanpa batas. Huang Xiaolong melepaskan Zhu Qiming dan Hao Jing dari tungku matahari bulan. Saat mereka muncul, kegembiraan liar terbentuk di wajah mereka. Tanah Zulan, benar sekali, Huang Xiaolong bergumam. Senyum sinis terbentuk di wajah Zhu Qiming. Dia mencibir, Huang Xiaolong, siapa yang mengira kamu berani menginjakkan kaki di negeri Zulanku? Apakah kamu salah minum obat pagi ini? Tanah Zulanmu, senyum terbentuk di wajah Huang Xiaolong. Yah, itu tidak akan menjadi milikmu segera. Luangkan waktumu untuk menikmati pemandangannya. Setelah menaklukkan tanah tanpa batas, Huang Xiaolong telah lama mengarahkan pandangannya ke Tanah Zulan. Sambil menatap Huang Xiaolong sejenak, Zhu Qiming tertawa terbahak-bahak. Huang Xiaolong, kau mungkin tak terkalahkan di 13 alam semesta, tetapi kau bukan apa-apa di Tanah Zulan.
Dengan 14 miliar unit energi kosmos agungmu, leluhur tua keluargaku akan membunuhmu dengan satu jari. Apakah kamu begitu yakin? Huang Xiaolong terkekeh. Aku akan membawamu ke leluhurmu sebentar lagi. Setelah dia bicara, dia melemparkan mereka berdua kembali ke dalam tungku matahari bulan. Tuan, apakah kita akan menuju ke keluarga Jian atau kekaisaran surgawi Sulan? Tanya Yu Xiaohong. Jika kita menuju ke keluarga Jian, kita seharusnya melewati wilayahmu, kan? Tanya Huang Xiaolong. Ya, Yu Xiaohong sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Sambil membungkuk hormat, dia menjelaskan, kekaisaran surgawiku tidak terletak terlalu jauh dari keluarga Jian. Kita mungkin perlu melakukan perjalanan selama 10 hari untuk tiba di keluarga Jian dari istanaku. Baiklah, kami akan menuju ke tempatmu untuk beristirahat sebentar. Huang Xiaolong bergumam. Ya, Yu Xiaohong tertegun sejenak, tetapi senyum cemerlang segera terbentuk di wajahnya. Ini kehormatan bagi saya. Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Zheng Shen dan yang lainnya merasakan gelombang kecemburuan muncul dalam hati mereka. Setelah lebih dari sebulan, Huang Xiaolong dan yang lainnya mendekati kekaisaran surgawi Xiaohong. Ketika mereka tiba di perbatasan, Huang Xiaolong menyimpan perahu semesta miliknya dan mereka terbang dengan santai. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Kekaisaran surgawimu sungguh menakjubkan, Huang Xiaolong menghela napas saat mereka masuk. Suasana di kekaisaran surgawi Xiaohong jauh lebih baik dibandingkan dengan berbagai kekaisaran yang mereka lewati di sepanjang jalan. Tuan terlalu baik, Yu Xiaohong terkekeh. Setelah memasuki kekaisaran surgawi Xiaohong, mereka semua berjalan-jalan sesuka hati. Setelah setengah bulan, mereka akhirnya tiba di kota Xiaohong. Kota itu sebanding dengan kota tanpa batas di tanah tanpa batas. Namun, mereka semua menyadari sesuatu yang aneh saat memasuki kota. Dimanapun mereka pergi, ada anggota keluarga Jian. Yu Xiaohong secara alami dapat merasakan perbedaan di udara dan kerutan terbentuk di wajahnya. Saya mendengar bahwa kekaisaran surgawi kita akan membentuk aliansi dengan Jian Wushuang. Saya ingin tahu apakah itu benar, seseorang di jalan bertanya. Mungkin memang benar. Namun, daripada bersekutu, lebih baik mengatakan bahwa kekaisaran surgawi kita akan segera tunduk pada keluarga Jian. Keluarga Jian sekarang sangat kuat, dan leluhur kita telah lama menghilang. Konon katanya dia terjebak di hutan kebingungan, dan dia mungkin akan kehilangan nyawanya pada akhirnya. Tidaklah aneh jika kekaisaran surgawi tunduk pada Jian Wushuang. Dengan ekspresi yang berubah sangat tidak menyenangkan, Yu Xiaohong meraih pria yang berbicara dan membentaknya, apa yang baru saja kau katakan? Kekaisaran surgawiku akan tunduk pada keluarga Jian. Bab 3635, di mana milikku? Para ahli yang dia bawa adalah Dao Venerable tingkat puncak. Mereka mungkin tokoh penting di wilayah tersebut, tetapi di hadapan Dewa Penciptaan dengan lebih dari 14 miliar unit energi kosmos agung, mereka hanyalah setitik debu. Saat menghadapi wajahnya, mereka merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Dengan bibir gemetar, para pakar dari berbagai keluarga tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Huang Xiaolong tidak dapat menahan tawanya, bagaimana mereka akan menjawabmu jika kamu menakuti mereka seperti itu? Setelah auranya pulih sepenuhnya, senyum malu terbentuk di wajahnya. Di hadapan Huang Xiaolong, dia berubah menjadi wanita muda yang sopan. Dengan penampilannya yang memukau sebagai pendukungnya, suasana langsung berubah. Yu Xiaohong menciptakan kekaisaran surgawi, tetapi kaisar surgawi tidak memiliki hubungan darah dengannya. Ia adalah anak angkat yang ia asuh. Sejak awal waktu, ia belum menemukan pasangan Dao. Zheng Shen dan yang lainnya memandang Yu Xiaohong dan ekspresi aneh terbentuk di wajah mereka. Baiklah, kami semua ingin tahu tentang kejadian terkini di kekaisaran surgawi. Tolong beritahu kami semua yang kalian tahu. Huang Xiaolong berbicara kepada Dao Venerables yang diseret Yu Xiaohong. Tentu saja, kami akan memberimu sesuatu untuk masalah kalian. Setelah berbicara, dia melemparkan sebotol pil. Pil tingkat penciptaan, penciptaan. Salah satu dari mereka tersentak setelah membuka botolnya. Benar sekali, Huang Xiaolong bergumam dan bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan kekaisaran surgawi. Mereka menjawab dengan hormat, tanpa ada maksud menyembunyikan apapun. Karena dia bisa mengeluarkan pil penciptaan seolah-olah itu bukan apa-apa, mereka tidak berani menyinggung seseorang selevel dengannya. Setelah menanyakan hal itu, Huang Xiaolong tidak mengganggu mereka. Dia pergi bersama Yu Xiaohong dan yang lainnya setelah mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Beberapa di antara mereka hanya menegakkan punggungnya ketika rombongan Huang Xiaolong pergi. Mereka tidak dapat tenang kembali, walaupun sudah lama sekali. Jangan bilang padaku, apakah mereka semua adalah ahli alam dewa penciptaan? Seseorang tergagap. Tidak mungkin. Apapun masalahnya, aku bisa memastikan bahwa seseorang dalam kelompok itu bukanlah dewa pencipta. Itu benar. Tao Hang adalah seorang Daozun yang lebih lemah dari mereka dan mereka dapat dengan mudah merasakan tingkat kultivasinya. Wanita itu, dia tampaknya adalah leluhur tua dari kekaisaran surgawi Xiaohong. Seseorang tiba-tiba tersentak ketakutan. Keheningan memenuhi daratan. Ini, tidak mungkin, seseorang bergumam dengan heran. Apakah itu benar-benar Tuan Yu Xiaohong? Bukankah mereka mengatakan bahwa dia terjebak di pulau kebingungan? Semua orang tahu itu. Bahkan jika Tuan Zhu Chen bergerak, dia mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Jika dia benar-benar leluhur Tuan, mengapa dia menjadi bawahan anak muda itu? Itu benar, kelopak mataku tak henti-hentinya berkedut, sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Setelah mereka pergi, ekspresi Yu Xiaohong sangat tidak sedap dipandang. Tidak ada seorang pun yang akan merasa senang ketika mengetahui bahwa faksi yang mereka buat akan tunduk kepada orang lain. Mereka mengkhianatinya di siang bolong.
Terlebih lagi, orang yang mengkhianatinya adalah anak angkatnya. Dia memberinya sumber daya terbaik sebelum dia memasuki Pulau Kebingungan, dan dia akan secara pribadi mencari harta karun ketika dia berhasil menerobos di masa lalu. Setelah bertahun-tahun, dia tidak menyangka dia akan melemparkan dirinya di bawah panji lain. Itulah sifat aslinya, Huang Xiaolong menghela nafas. Aku tidak tahu harus berbuat apa padanya. Yu Xiaohong terdiam sejenak sebelum melanjutkan, aku harus mencari tahu akar permasalahannya. Jika dia benar-benar akan tunduk pada Jian Wushuang, aku akan membersihkan kekaisaran surgawiku dari semua kotoran yang terkumpul. Tao Hang menatap Yu Xiaohong dan tiba-tiba teringat pada Tao Haner. Tao Haner adalah putri angkatnya, tetapi dia berubah menjadi putri keluarga Jian dalam sekejap mata. Dia hanyalah seorang dao yang mulia dari keluarga kecil. Dia khawatir bahwa Tao Haner akan meninggalkannya saat mereka bertemu. Emosi yang rumit memenuhi hatinya. Kelompok itu akhirnya berhasil menuju istana kekaisaran. Tepat saat mereka hendak menuju istana, Yu Dawei, Kaisar Langit Xiaohong, sedang mencicipi buah naga es dan api ungu di aula utama. Buah ini hanya bisa diperoleh di lembah es ungu di wilayah tersebut, dan mengandung misteri alam semesta. Seseorang akan memperoleh manfaat yang sangat besar jika mereka sering mengonsumsinya. Putra mahkota kerajaan surgawi, Yu Bo, tiba-tiba memasuki aula dan bercanda, ayah kekaisaran, keluarga Jian mengirimkan pil pedang yang disempurnakan oleh leluhur mereka sendiri. Ada juga buku panduan pedang yang ditulis oleh Jian Wushuang. Dia segera menyerahkan sebuah kotak dan sebuah botol. Dengan mata berbinar, Yu Dawei mengambil barang-barang itu. Tatapan matanya membara dan dia berteriak kegirangan, anggota keluarga Jian menepati janji mereka. Ilmu pedang Jian Wushuang pasti tercatat dalam buku petunjuk. Selama aku berhasil memahami misteri di balik buku petunjuk itu, energi kosmos agungku akan berubah seperti miliknya. Aku pasti bisa menembus angka 10 miliar. Barang-barang itu merupakan syarat persetujuannya untuk tunduk kepada keluarga Jian. Sedangkan untuk pil pedang, dia akan dapat mengolahnya dalam jalan buku ilmu pedang dengan mudah. Yu Bo menatap ayahnya dan mulai ragu-ragu. Ayah kekaisaran, bagaimana jika leluhur tua itu kembali? Bukankah dia tidak senang jika kita tunduk pada keluarga Jian? Itulah sesuatu yang dikhawatirkannya sejak awal rencana mereka. Sambil melambaikan tangan kepada putranya, Yu Dawei menjelaskan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa nenek tua itu akan dapat keluar dari Pulau Kebingungan? Master Tanpa Batas dan Raja Ras Laut hampir tidak berhasil keluar setelah bekerja sama. Dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Lagi pula, keluarga Jian sekarang adalah pendukung kita. Jian Wushuang adalah penguasa tertinggi ke-6 di ruang tak dikenal, dan dia tidak akan berani menyentuh kita sekarang karena kita berada di bawah panjinya. Yu Bo menghela napas, ayah kekaisaran benar, sekarang kita telah memilih untuk tunduk pada keluarga Jian, hanya masalah waktu sebelum kebangkitan kekaisaran surgawi kita. Benar sekali, utusan keluarga Jian akan tiba besok untuk mengamankan aliansi kita. Singkirkan semua orang yang mencoba menyabotase persatuan kita. Jebloskan mereka semua ke penjara. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu rencanaku. Ayah kekaisaran, yakinlah bahwa semuanya akan berjalan lancar. Aku akan dengan senang hati menyerahkannya kepadamu. Tenang saja, setelah kita mengamankan tempat kita di keluarga Jian, aku pasti akan memberimu hadiah besar. Sebelum Yu Bo sempat pergi, sebuah suara tajam terdengar di udara. Mana bagianku? Apa kalian tidak akan mendapatkan beberapa barang dari keluarga Jian? Yu Dawei dan Yu Bo merasakan ada bom yang meledak di kepala mereka saat mendengar suara yang familiar itu. Kepanikan melintas di mata mereka. Bab 3636, mari bertemu Yu Xiaohong. Mereka langsung berbalik ke pintu masuk aula utama. Mereka melihat sekelompok besar orang memasuki aula tanpa perlawanan sedikit pun. Formasi pelindung di sekitar aula tampaknya tidak ada. Yu Dawei memandangi keindahan di antara kelompok itu. Leluhur, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bukankah dia dikatakan terjebak di Pulau Kebingungan? Bagaimana dia bisa lolos? Ada apa? Apa kau kecewa karena aku berhasil keluar dari Pulau Kebingungan? Yu Xiaohong mencibir ketika melihat ekspresi di wajah mereka. Tidak, kami hanya terkejut kau berhasil kembali. Yu Dawei tergagap. Kami sangat senang sekarang kau sudah kembali. Yu Bo melangkah maju dan berlutut. Kami mengucapkan selamat kepada leluhur atas kepulanganmu dengan selamat. Yu Xiaohong meliriknya dengan santai sebelum berbalik untuk melihat buku petunjuk dan pil di tangan Yu Dawei. Apakah ini hadiah dari keluarga Jian? Yu Xiaohong mendengus. Jian Wushuang benar-benar murah hati. Agar kalian semua menyerah, dia bersedia mengeluarkan buku panduan pedangnya. Leluhur, Anda salah. Tuan Jian Wushuang memberikannya kepada saya karena dia mengagumi bakat saya. Dia berencana untuk memberi saya beberapa petunjuk. Itu saja, Yu Dawei menjelaskan dengan tergesa-gesa. Oh, dari apa yang kau katakan, kau tidak berencana untuk menyerah pada keluarga Jian. Yu Xiaohong mendengus. Sambil mengerutkan kening, Yu Dawei menggertakkan giginya dan akhirnya meludah. Itu benar. Kau tahu, aku sudah menjadi anggota keluarga Jian. Yu Xiaohong, apakah kau benar-benar berpikir bahwa kau dapat melakukan apa saja padaku sekarang karena aku bagian dari mereka? Apakah kau tidak takut bahwa Tuan Jian Wushuang akan berurusan denganmu? Kau mungkin tidak tahu ini karena kau baru saja keluar dari Pulau Kebingungan, tetapi Tuan Jian Wushuang telah menjadi penguasa tertinggi ke-6 di ruang tak dikenal. Dia memiliki status yang sama dengan Tuan Su Chen. Yu Dawei meraung dengan angkuh. Seolah-olah kemuliaan Jian Wushuang adalah miliknya. Jian Wushuang, penguasa tertinggi ke-6. Mungkin tidak demikian, Huang Xiaolong terkekeh di samping. Mendengar seorang pemuda yang tidak dikenalnya menunjukkan rasa tidak hormatnya kepada Jian Wushuang, Yu Dawei mendengus marah, dari batu mana kamu merangkak keluar?
Apa kamu bodoh? Minggir dari hadapanku, dasar bodoh. Namun, Yu Xiaohong menamparnya hingga terlempar hanya dengan satu tamparan begitu dia menghina Huang Xiaolong. Tidak masuk akal, tamparan Yu Xiaohong membuat Yu Dawei terlempar ke salah satu dinding aula. Dia tidak menahan diri saat menamparkan Yu Dawei. Akibatnya, darah mengalir di pipinya dan ada bekas telapak tangan merah tercetak di wajahnya. Yu Bo yang masih berlutut di tanah merasakan gelombang kelemahan di kakinya. Ketika Yu Dawei akhirnya merangkak berdiri, dia membersihkan darah di pipinya dan mencibir, wanita tua jalang, apakah dia gigolo yang kau temukan dalam perjalananmu? Apa kau gila? Jika kau melumpuhkanku, Tuan Jian Wushuang akan marah besar. Saat itu terjadi, kau akan mati. Gigolomu ini akan menemui akhir yang menyedihkan. Niat membunuh memenuhi hatinya saat mendengar apa yang dikatakannya. Menatap tajam ke arah Yu Dawei, dia mencibir, karena itu yang kau pikirkan, aku akan melumpuhkanmu sekarang. Dia mengalirkan energi kosmos agung dalam tubuhnya dan semburan cahaya keemasan muncul dari telapak tangannya saat dia menghantamkannya ke dadanya. Meskipun Yu Dawei adalah dewa alam semesta setengah langkah, dia belum menembus angka 10 miliar. Dia bukan tandingannya. Dalam sekejap, jantung daunnya hancur dan meridiannya terpecah menjadi potongan-potongan kecil. Tentu saja, dia tidak berhasil menghancurkan tubuh fisiknya dengan satu serangan. Bagaimanapun, pria itu adalah dewa semesta setengah langkah dan dia mengenakan baju besi tingkat artefak penciptaan kelas atas. Tubuhnya yang berdaging sangat kuat. Jika orang yang menerima serangan itu adalah dewa penciptaan biasa di tingkat penyelesaian agung, mereka akan berubah menjadi pasta daging. Yu Dawei menatapnya dengan bingung karena dia tidak percaya bahwa dia punya nyali untuk benar-benar melumpuhkannya. Yu Xiaohong, kenapa kau bertindak sejauh itu hanya demi seorang gigolo? Ekspresi menyeramkan terbentuk di wajahnya dan dia bergegas menuju Huang Xiaolong. Pedang di tangannya bergerak cepat saat menebas leher Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mungkin lumpuh karena serangan Yu Xiaohong, tetapi kekuatannya hanya menurun drastis. Dia masih bisa menggunakan energi kosmos agung yang dia kumpulkan di masa lalu. Karena mereka cukup dekat satu sama lain, Yu Dawei muncul di hadapan Huang Xiaolong dalam sekejap mata. Para ahli alam dewa penciptaan biasa pada tahap penyelesaian besar tidak akan pernah mampu menahan serangannya. Namun, Huang Xiaolong memegang ujung pedang Yu Dawei dengan jari-jarinya. Sekalipun ujung pedang itu hanya berjarak 1 inci dari mata Huang Xiaolong, pedang itu tidak dapat bergerak lebih jauh lagi. Sambil menjepit jari-jarinya, pedang Yu Dawei mulai berdering. Sambil melambaikan tangannya, pedang di tangan Yu Dawei berubah menjadi seberkas cahaya yang berbalik menembus dahinya. Dengan pedang yang menancap di kepalanya, dia terjepit di dinding di ujung aula. Kamu bisa menghadapinya. Huang Xiaolong berbicara kepada Yu Xiaohong. Ya, Tuhan. Yu Bo dan Yu Dawei tidak mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Segera setelah itu, Yu Xiaohong mendekati Yu Dawei. Ketika dia merasakan niat membunuh mengalir darinya, keputusasaan memenuhi hatinya dan dia mulai memohon padanya, Ibu, aku salah. Aku, tolong, ampuni aku kali ini. Aku dipaksa oleh keluarga Jian untuk melakukan semua yang kulakukan. Jika aku menolak untuk tunduk, mereka akan memusnahkan kekaisaran surgawi. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Untuk menembus batas 10 miliar unit energi kosmos agung, kamu setuju untuk menjadi budak Jian Wushuang. Beraninya kamu memutarbalikkannya. Dulu, aku menyelamatkanmu karena kebaikan hatiku. Kamu dipukuli setengah mati dan akulah yang memberimu semua sumber daya yang kamu butuhkan untuk mencapai levelmu hari ini. Hari ini, aku akan mengambil kembali semua yang telah kuberikan padamu. Yu Xiaohong mencibir. Yu Xiaohong, jika kau berani melumpuhkanku, Tuan Jian Wushuang tidak akan pernah melepaskanmu. Yu Dawei menyadari bahwa tidak ada jalan kembali. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, Yu Xiaohong mengayunkan pedangnya ke udara dan sejuta sinar cahaya pedang mendarat di tubuh Yu Dawei. Teriakan menyedihkan terdengar di seluruh aula. Belas kasihan. Leluhur, tolong selamatkan nyawa ayahku. Yu Bo terus-menerus memohon padanya. Namun, Yu Xiaohong mengarahkan pedangnya ke arah lain dan Yu Bo tidak dapat berbicara lagi. Dia akan tetap diam sampai akhir zaman. Keesokan harinya, Yu Xiaohong melaksanakan pembersihan di kerajaan surgawinya. Di aula dalam salah satu rumah bangsawan di kota itu, Jian Xiyuan, seorang tetua terkemuka dari keluarga Jian, mengerutkan kening, apa? Yu Xiaohong benar-benar kembali. Berita itu tidak dapat disimpan lama karena Yu Xiaohong pada dasarnya telah melakukan pembantaian di kekaisaran surgawi. Berita tentang kepulangannya dengan cepat sampai ke telinga mereka yang khawatir. Ya, kudengar dia melumpuhkan Yu Dawei saat dia kembali. Seorang tetua agung dari keluarga Jian ragu sejenak sebelum menjelaskan. Ekspresi Jian Xiyuan langsung berubah saat mendengar berita itu. Dia adalah utusan dari keluarga Jian dan dia menerima perintah dari kepala keluarga Jian untuk merundingkan persyaratan aliansi dengan kekaisaran surgawi Xiaohong. Mereka hendak menyelesaikan detailnya, tetapi siapa yang mengira bahwa Yu Xiaohong akan kembali sehari sebelum itu terjadi. Demi mengungkapkan ketulusan mereka, mereka sudah memberikan buku petunjuk pedang dan pil pedang Jian Wushuang kepada Yu Dawei. Apakah dia memiliki barang-barang kita? Gerutu Jian Xiyuan. Ya, dia tahu bahwa Yu Dawei hendak menyerah kepada keluarga Jian kita, tetapi dia malah terus maju dan melumpuhkannya. Dia jelas tidak peduli dengan keluarga Jian kita. Cahaya dingin melintas di matanya. Baiklah, mari kita temui Yu Xiaohong dan tanyakan padanya apa yang terjadi. Bab 3637, Senjata Api Berkobar. Tetua Agung yang bersama dengan tetua terkemuka tidak dapat menahan diri untuk tidak tergagap ketika mendengar bahwa mereka akan mencari Yu Xiaohong. Tapi, kekuatannya. Jian Xiyuan mungkin adalah tetua terkemuka dari keluarga Jian dan kekuatannya mungkin hanya kalah dari sang patriark.
Namun, ia hanya memiliki 13 miliar unit energi kosmos agung. Ia terlalu kurang jika dibandingkan dengan Yu Xiaohong. Senyum sinis tersungging di bibir Jian Xiyuan, memangnya kenapa? Apa menurutmu dia berani melawanku? Tetua agung itu menundukkan kepalanya dan bergumam, meskipun dia mungkin tidak berani, tapi kita harus benar-benar berhati-hati. Jika Yu Xiaohong berani melakukan apapun kepada kita, dia akan mendapat banyak masalah. Wanita jalan bodoh ini berani menolak patriark kita, dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Yu Xiaohong adalah wanita cantik yang memukau. Dengan status dan kekuatannya, dia adalah pasangan ideal bagi banyak ahli hebat. Patriark keluarga Jian, Jian Weifeng, adalah salah satu dari banyak pelamarnya. Dulu, dia mencoba segala cara untuk mengejarnya. Dia bahkan mencoba melamarnya 2 kali. Meski begitu, dia selalu ditolak. Masalah penolakannya menyebar ke seluruh negeri Zulan. Dengan kekuatan dan status Jian Weifeng, dia bagaikan dewa di negeri Zulan. Dia adalah pasangan yang cocok untuknya, tetapi karena penolakan tersebut, dia berubah menjadi bahan tertawaan di wilayah tersebut. Haruskah kita melaporkan hal ini kepada Patriark? Tanya Tetua Agung. Mengangguk pelan, Jian Xiyuan menghela napas, itu sebenarnya ide yang bagus. Mengeluarkan simbol transmisinya, dia membuat laporan kepada Patriark. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menerima balasan. Senyum terbentuk di wajah Jian Xiyuan saat dia membaca balasan itu. Sang Patriark telah berbicara, karena rasa tidak hormatnya kepada leluhur, dia harus mengembalikan semua hadiah kita. Selain itu, dia harus mengeluarkan 20 urat spiritual tingkat alam semesta sebagai kompensasi. Tetua Agung itu menatap Jian Xiyuan dengan kaget. Akan tetapi, ia segera menyadari niat sang Patriark. Dia memaksanya ke sudut. Setelah ditolak 2 kali, Jian Weifeng menaruh dendam terhadap Yu Xiaohong. Ayo pergi, kita cari dia sekarang. Jian Xiyuan mendengus. Setelah mendapat balasan dari sang Patriark, Jian Xiyuan merasa sangat percaya diri. Karena itu, dia membawa serta para ahli dari keluarga Jian dan mereka segera menuju ke istana kekaisaran. Ketika mereka berjalan ke sana, Huang Xiaolong dengan santai membolak-balik buku panduan pedang. Totalnya ada 100 halaman dan ada gambar pedang di setiap halamannya. Sementara Huang Xiaolong membolak-balik halaman, Yu Xiaohong dan yang lainnya yang berdiri di sampingnya berkata, Tao pedang Jian Wuxiang tak tertandingi di ruang tak dikenal. Pemahamannya tentang dao pedang telah mencapai puncaknya. Zheng Shen melanjutkan, memang benar ilmu pedang Jian Wuxiang telah mencapai puncak, tapi dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tuan kita. Lu Liang, dewa alam semesta setengah langkah lainnya, tertawa, saudara Zheng Shen benar. Jian Wuxiang terlalu lemah dibandingkan dengan tuan kita. Kalian semua omong kosong, Huang Xiaolong terkekeh. Ekspresi malu tampak di wajah Zheng Shen dan Lu Liang, tetapi cahaya nakal melintas di mata mereka. Sebenarnya, mereka tidak bermaksud melebih-lebihkan fakta. Memang benar bahwa tidak peduli seberapa hebat ilmu pedang Jian Wuxiang, dia tidak akan mampu mengalahkan Huang Xiaolong bahkan jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Kekuatan adalah segalanya. Teknik dan ilmu pedang mungkin penting dalam pertempuran antara para ahli dengan kekuatan yang sebanding, tetapi ketika satu pihak sangat kuat, tidak akan ada keraguan tentang hasil pertempuran tersebut. Jika kemampuan tempur Jian Wuxiang mencapai angka 23 miliar unit, ia mungkin dapat bertarung dengan ilmu pedangnya. Namun, Jian Wuxiang jauh dari itu. Huang Xiaolong lalu mengambil pil pedang. Huang Xiaolong bisa merasakan aura pedang yang keluar dari pil tersebut. Namun, aura pedang di dalam pil tersebut tidak bermanfaat bagi orang yang meminumnya. Setelah meminumnya, jiwa dao mereka akan dikendalikan oleh aura pedang Jian Wuxiang. Memanggil jiwa daonya, Huang Xiaolong segera memeriksa pil pedang itu. Senyum sinis terbentuk di bibirnya. Jian Wuxiang mencap pil itu dengan jiwanya. Tidak seorang pun yang lebih lemah dari Jian Wuxiang akan mampu menemukan kelainan di balik pil itu. Sayang sekali baginya, Huang Xiaolong lah yang bermain-main dengan pil itu. Jian Wuxiang menanamkan jiwanya pada mereka, jelas Huang Xiaolong. Siapa yang mengira dia akan melakukan cara seperti itu? Yu Xiaohong mengerutkan kening. Huang Xiaolong tidak peduli sambil melemparkan kedua pil itu ke mulutnya. Semua orang menatapnya, tercengang. Tuhan, kamu. Aku baik-baik saja, pil itu mungkin bisa mengendalikan Yu Dawei, tapi tidak berguna bagiku. Huang Xiaolong menjelaskan. Meskipun ilmu pedang Jian Wuxiang tak tertandingi, tidak mungkin ia dapat mengendalikan Huang Xiaolong dengan kemampuannya. Dengan jiwa dao Huang Xiaolong, Jian Wuxiang dapat melepaskan niat pedangnya di depan Huang Xiaolong tanpa Huang Xiaolong mengambil tindakan pencegahan apapun dan dia tidak akan mampu merobek pertahanan pria itu. Saat Huang Xiaolong menelan pil itu, Jian Wuxiang membuka matanya di istana keluarga Jian. Ayah, ini, tanya Jian Wufeng. Seseorang menyempurnakan kedua pil pedang. Jian Wufeng sedikit terkejut. Mungkinkah Yu Xiaohong menelan pil itu begitu dia mendapatkannya? Apakah dia berencana untuk memahami ilmu pedang dengan bantuan pil itu? Sepertinya begitu. Jian Wuxiang mengangguk. Ekspresi gembira terpancar di wajah Jian Wufeng. Jika itu benar, ayahanda pasti bisa mengendalikannya. Bukankah itu berarti, senyum sinis terbentuk di wajahnya saat dia memikirkan kemungkinan itu. Jian Wuxiang terkekeh, merek jiwaku perlahan akan memengaruhi jiwa daunnya sekarang setelah dia menelan pil itu. Namun, kita butuh beberapa tahun lagi agar efeknya terlihat. Hanya beberapa tahun saja, Jian Wufeng tertawa. Dia sudah bisa membayangkan Yu Xiaohong berubah menjadi mainannya yang patuh dalam beberapa tahun. Setelah menelan pil tersebut, Huang Xiaolong merasakan ketertarikan yang jauh lebih besar terhadap ilmu pedang. Tiba-tiba, seseorang memasuki aula utama untuk membuat laporan. Tuan leluhur, tetua terkemuka Jian Xiyuan dari keluarga Jian telah tiba.
Dia ingin bertemu dengan Anda. Dia membawa serta beberapa lusin ahli dari keluarga Jian, dan mereka tampaknya tidak datang ke sini dengan niat baik. Yu Xiaohong melirik Huang Xiaolong karena dia ingin melihat niatnya. Bab 3638, melupakan hubungan masa lalu. Huang Xiaolong terkekeh. Biarkan mereka masuk. Mari kita lihat seberapa ganasnya mereka. Yu Xiaohong dan yang lainnya tertawa menanggapi. Itu benar. Bahkan jika Jian Wushuang datang sendiri, dia tidak akan bisa meninggalkan aula tanpa cedera. Berbalik ke arah jenderal yang memasuki aula, Yu Xiaohong memerintahkan, kamu sudah mendengar perintah Tuan. Bawa Jian Xiyuan masuk. Baik, Tuan leluhur. Sang jenderal menjawab sebelum berbalik untuk memanggil anggota keluarga Jian. Pergilah ke aula utama. Aku tidak akan menemuinya. Huang Xiaolong berhenti. Ia menoleh ke buku panduan pedang dan berkata, ini terlihat cukup menarik. Aku akan terus mempelajarinya. Sambil membungkuk hormat, Yu Xiaohong menuju aula utama. Setelah memikirkannya, Huang Xiaolong memutuskan untuk mengirim Zheng Shen dan yang lainnya ke aula utama bersama Yu Xiaohong. Bagaimanapun, Jian Xiyuan membawa beberapa lusin ahli bersamanya. Dia mungkin bisa menekan mereka sendirian, tetapi Huang Xiaolong merasa bahwa mereka harus menjaga penampilan. Karena pihak lain membawa lebih banyak orang, mereka juga akan memamerkan tenaga mereka. Setelah mereka pergi, Huang Xiaolong terus membolak-balik buku panduan pedang. Tanpa disadari, dia telah mencapai halaman ke-8. Jika Jian Wushuang hadir, dia mungkin akan membenturkan kepalanya ke dinding setelah menyadari kecepatan Huang Xiaolong. Setiap halaman berisi ilmu pedang mendalam yang dia pahami setelah sekian lama. Bahkan Dewa Alam Semesta setengah langkah dengan bakat yang mengerikan akan membutuhkan beberapa tahun untuk memahami satu halaman. Huang Xiaolong sungguh monster. Saat dia terus membaca manual tersebut, jenderal yang membuat laporan berbicara kepada Jian Xiyuan dan yang lainnya. Tuan leluhur telah memanggilmu. Ekspresi Jian Xiyuan merosot dan dia mencibir, memangnya dia pikir dia siapa? Aku datang jauh-jauh ke sini hanya agar dia mengirim jenderal rendahan sepertimu. Bukankah kau mengatakan padanya bahwa aku ingin dia datang sendiri untuk menyambutku? Saya di sini hanya untuk menyampaikan perintah leluhur, kata sang jenderal dengan tenang. Tidak masuk akal. Tetua terkemuka lainnya dari keluarga Jian, Jian Chengfeng, mengamuk dan mengirim jenderal itu terbang dengan satu tamparan. Ketika dia mendarat di tanah, kepalanya membengkak seukuran babi. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan melumpuhkanmu di sini dan sekarang? Jian Chengfeng meraung. Namun, Jian Xiyuan menghentikannya. Cukup, dia adalah jenderal kekaisaran surgawi Xiaohong. Kamu tidak bisa membunuhnya di sini. Cukup tampar dia beberapa kali dan suruh dia pergi. Menamparkan sang jenderal sampai semua giginya lepas dari mulutnya, Jian Chengfeng akhirnya mengusirnya. Jenderal itu adalah dewa penciptaan pada tahap penyelesaian agung. Dia bukan tandingan Jian Chengfeng yang berada di puncak tahap penyelesaian agung. Ketika Jian Chengfeng akhirnya berhenti, dia membentak sang jenderal, bahwa kami sekarang juga atau aku akan memenggalmu. Sang jenderal tidak mengucapkan sepatah kata pun rasa kesal dan hanya bergumam, kalian akan menyesali ini. Apa kau benar-benar berpikir bahwa Yu Xiaohong akan melakukan apapun kepada kami karena dirimu? Bahkan jika kami melumpuhkanmu di sini, dia tidak akan berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala kami. Mengapa kau tidak memimpin kami masuk? Jian Xiyuan menendang sang jenderal, menyebabkannya terlempar ke aula. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan setelah semua pelecehan yang dilakukan oleh anggota keluarga Jian. Ketika mereka melihat sosoknya yang menyedihkan merangkak berdiri, para anggota keluarga Jian tertawa terbahak-bahak. Menelan keluh kesahnya, sang jenderal menuntun mereka ke aula utama. Jian Xiyuan mencibir sambil berjalan di belakang pria itu. Lihatlah kalian semua pecundang. Kaisar surgawi kalian hanyalah seorang budak rendahan, dan pelacur leluhur kalian. Hahaha, kalian jauh lebih buruk dari mereka. Kalian bahkan tidak berani melihat kami setelah kami menghajar kalian. Hahaha. Segera setelah itu, mereka tiba di aula utama. Tunggu sebentar, aku akan melapor pada leluhur, kata sang jenderal. Omong kosong, apa yang harus kau laporkan? Pergi sana. Jian Xiyuan menendang sang jenderal ke samping sebelum berjalan ke aula utama. Yu Xiaohong memperhatikan semua yang terjadi di luar dan ekspresinya langsung berubah. Jian Xiyuan, kau keterlaluan. Dia melepaskan auranya sepenuhnya. Meskipun Jian Xiyuan bisa merasakan tekanan yang datang darinya, dia mendengus sebagai tanggapan, Yu Xiaohong, Yu Dawei adalah salah satu dari kami setelah dia menyerah kepada keluarga Jian. Beraninya kau melumpuhkannya. Apapun masalahnya, serahkan buku panduan pedang dan pil pedang kami. Kau juga harus memberi kami kompensasi dengan 20 urat spiritual tingkat alam semesta kelas atas. Omong kosong. Bagaimana jika aku menolak? Yu Xiaohong mencibir. Jika kau menolak, kau tidak bisa menyalahkan patriark kita karena melupakan hubungan masa lalunya denganmu. Aku akan memberitahumu sekarang. Aku tidak akan menyerahkan satu barang pun kepadamu. Yu Xiaohong mendengus dengan jijik. Jian Xiyuan dan anggota keluarga Jian menatapnya dengan kaget. Mereka tidak menduga dia akan begitu ngotot mengenai hal itu. Yu Ming, berapa kali mereka menamparmu? Yu Xiaohong menoleh untuk bertanya kepada sang jenderal. Jian Chengfeng menamparku sebanyak 8 kali. Menunjuk Jian Xiyuan, dia melanjutkan, termasuk tendangan di luar aula, Jian Xiyuan menendangku 2 kali. Jian Chengfeng tertawa geli saat mendengar apa yang dikatakan sang jenderal. Yu Xiaohong, apakah kau benar-benar berpikir untuk membalas dendam atas bawahanmu? Jangan lupa, leluhur kita adalah penguasa tertinggi ke-6 di ruang tak dikenal. Yu Xiaohong mengabaikan ancamannya dan bergumam, karena kamu menamparnya 8 kali, aku akan menamparmu 18 kali. Begitu dia berbicara, dia muncul di hadapan Jian Chengfeng.
Dia tidak dapat bereaksi tepat waktu karena 8 tamparan langsung mendarat di wajahnya. Saat dia selesai, dia terlempar keluar aula. Sekarang giliranmu. Yu Xiaohong menatap Jian Xiyuan. Yu Xiaohong, beraninya kau. Letakkan formasi pedangmu segera. Begitu dia berbicara, aura pedang memenuhi aula. Para ahli dari keluarga Jian mulai beraksi. Namun, mereka bahkan tidak dapat berbuat apa-apa karena lebih dari 30 ahli di pihak Yu Xiaohong muncul untuk menekan anggota keluarga Jian. Zheng Shen dan yang lainnya tidak ada di sana untuk pertunjukan. Saat Jian Xiyuan masih terjebak dalam keadaan syok, dia terpental oleh satu tendangan dari Yu Xiaohong. Yu Xiaohong, dasar jalang. Dia nyaris tak bisa berdiri sebelum dia terlempar oleh tendangan lain dari Yu Xiaohong. Bab 3639, apakah kamu takut aku akan melumpuhkannya? Yu Xiaohong tidak menahan diri dan tendangan keduanya menyebabkan tulang belakang Jian Xiyuan patah. Awalnya, Jian Xiyuan adalah seorang ahli dengan 13 miliar unit energi kosmos agung. Dia akan mampu melawan Yu Xiaohong, tetapi dia ceroboh. Dia tidak menyangka bahwa Yu Xiaohong akan melawannya dengan ancaman Jian Wushuang yang melayang di atas kepalanya. Yu Xiaohong tidak berhenti di situ. Dia muncul di hadapan Jian Xiyuan sebelum menamparnya dengan keras. Ketika telapak tangannya mendarat di wajah Jian Xiyuan, dia terlempar sekali lagi. Itu untuk mulutmu yang kotor. Berjuang untuk berdiri, tatapan Jian Xiyuan dingin, niat membunuh berkecamuk di matanya. Dia melotot ke arah Yu Xiaohong dan berteriak, Yu Xiaohong, dasar jalang, dia hendak menyelesaikan kata-katanya ketika dia melihat tatapan dingin di mata Yu Xiaohong. Menelan kata-katanya, dia segera mengganti topik pembicaraan. Kita akan melaporkan ini kepada leluhur kita. Dia pasti akan memberitahu leluhur kita tentang kejadian ini. Ketika itu terjadi, leluhur kita akan mengunjungi kerajaan surgawimu secara pribadi. Yu Xiaohong tidak bisa lebih tenang lagi dan dia menghela napas, kembalilah dan beritahu Jian Wufeng dan Jian Wushuang bahwa mereka tidak perlu datang. Kami akan segera menuju ke keluarga Jianmu. Jian Xiyuan sedikit terkejut, lalu tergagap, baiklah, baiklah. Kami akan melakukannya. Sambil menatap Zheng Shen dan yang lainnya, dia segera mundur. Kita berangkat. Zheng Shen dan yang lainnya tidak mempersulit anggota keluarga Jian dan mereka mengizinkan mereka pergi. Setelah Jian Xiyuan dan yang lainnya pergi, Yu Xiaohong kembali ke halaman istana dan membuat laporan kepada Huang Xiaolong. Huang Xiaolong mengangguk pelan dan bergumam, baiklah. Kau boleh pergi sekarang. Semua orang segera meninggalkan halamannya. Sambil menggelengkan kepalanya, Huang Xiaolong terkekeh sendiri. Dia berencana untuk mengunjungi Tao Haner dalam perjalanannya, tetapi siapa yang mengira bahwa keluarga Jian akan mengganggu mereka bahkan sebelum mereka tiba. Jian Xiyuan dan yang lainnya meninggalkan kota dalam keadaan menyedihkan. Tuan Xiyuan, beraninya wanita jalang itu menyerang kita. Jian Chengfeng tidak dapat menahan amarahnya dan dia meraung marah. Dia tidak dapat menerima tamparan itu begitu saja. Niat membunuh memenuhi mata Jian Xiyuan dan dia melanjutkan, wanita jalang itu melumpuhkan Yu Dawei dan menyerang kita, dia bahkan mengatakan bahwa dia akan mengunjungi leluhur Tuan. Sepertinya dia sudah lelah hidup. Aku akan membuat laporan kepada Patriark sekarang juga. Jian Wufeng segera menerima laporan. Dia menatap laporan itu dengan kaget. Apa, dia tidak mau menyerahkan urat-urat spiritual itu? Jian Wushuang mengerutkan kening dan menatap putranya. Yah, itu bukan hal yang istimewa. Dia tidak akan bisa menemukannya dalam waktu sehari. Jian Wufeng ragu sejenak lalu melanjutkan, Jian Xiyuan juga berkata bahwa dia tidak akan mengembalikan harta kita. Oh, Jian Wushuang mengerutkan kening dan dia tercengang mendengar berita itu. Apakah dia benar-benar mengatakan itu atau Xiyuan hanya omong kosong? Apakah dia benar-benar tidak berencana mengembalikan buku panduan pedangku? Jian Wushuang bertanya lagi. Dia bisa memahami alasan di balik tindakan Yu Xiaohong yang melumpuhkan Yu Dawei. Namun, dia tidak bisa mempercayai kenyataan bahwa dia akan bernafsu atas harta karun keluarga Jian. Itulah yang dikatakan Xiyuan dalam laporannya. Kata Jian Wufeng, dia tidak akan berbohong padaku. Selain itu, dia menendangnya 2 kali, menyebabkan tulang belakangnya patah. Dia juga menamparkan Jian Chengfeng 18 kali. Apa, tak mampu menahan keterkejutannya, Jian Wushuang membiarkan sebagian kecil niat pedangnya bocor. Kota itu bergetar. Tak seorang pun luput dari niat pedang yang datang dari Jian Family Manor, dan mereka pun menghentikan apa yang tengah mereka lakukan. Berikan aku laporannya. Jian Wufeng tidak berani menunda sedikit pun saat ia menyerahkan laporan itu kepada ayahnya. Dia membaca laporan itu kata demi kata sementara ekspresi dingin di wajahnya bertambah kuat. Sesaat kemudian, Jian Wufeng berbicara setelah Jian Wushuang menarik auranya. Ayah, upacara akan segera dimulai. Kita selalu bisa mencarinya setelah upacara berakhir. Lagi pula, dia sudah memurnikan pil pedang. Mungkin itulah alasan dibalik kengganannya untuk mengembalikan harta kita. Karena dia menelan pil itu, dia akhirnya akan menjadi milik kita dalam beberapa tahun. Kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan padanya. Jian Wushuang menatap Jian Wufeng dengan tenang dan yang terakhir akhirnya menundukkan kepalanya. Apakah kamu takut aku akan melumpuhkannya? Sudah bertahun-tahun berlalu, apakah kamu masih belum melupakannya? Jian Wushuang mendesah. Jian Wufeng tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dia adalah dewa penciptaan dengan lebih dari 14 miliar unit energi kosmos agung. Meski begitu, dia seperti anak kecil di hadapan Jian Wushuang. Tenang saja, karena kamu sangat mencintainya, aku tidak akan membuatnya lumpuh. Namun, aku tidak akan melepaskannya begitu saja setelah dia melukai para tetua terkemuka di keluarga Jianku. Terima kasih banyak, ayah. Jian Wufeng mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Beberapa hari berlalu dengan cepat. Segala yang terjadi di istana Kekaisaran Surgawi Xiaohong menyebabkan badai menyebar di negeri Zulan. Pada hari-hari berikutnya, Huang Xiaolong mengurung diri di halaman rumahnya untuk membaca buku panduan pedang yang ditulis oleh Jian Wushuang dan dia tidak tahu apapun yang terjadi di dunia luar. Dengan kecepatannya, ia mencapai halaman ke-18 dalam beberapa hari. Karena halaman-halaman di bagian belakang lebih sulit dipahami, kecepatannya melambat drastis. Rasa hormat Huang Xiaolong terhadap Jian Wushuang tumbuh saat ia terus membaca buku panduan tersebut. Ia harus mengakui bahwa pemahamannya tentang ilmu pedang masih jauh dari pemahaman Jian Wushuang. Suatu hari, Yu Xiaohong dan yang lainnya datang untuk menemuinya. Tuan, ada sesuatu yang ingin kami laporkan. Yu Xiaohong tidak berani berbicara keras, takutnya dia akan kehilangan pemahamannya. Bicaralah. Tatapan Huang Xiaolong tak lepas dari buku panduan pedang dan dia berbicara. Kami mendengar bahwa kamar dagang spiritual hijau akan menjual sejumlah urat spiritual tingkat alam semesta dalam beberapa hari. Oh, mereka lagi. Huang Xiaolong menutup buku panduan itu. Benar sekali. Sepertinya ada 200 urat spiritual dalam kelompok yang akan dilelang. Ada beberapa urat spiritual tingkat alam semesta kelas atas di antara mereka. Yu Xiaohong menjelaskan. Dia tahu bahwa Huang Xiaolong sangat membutuhkannya. Itu banyak sekali. Huang Xiaolong mengangkat alisnya karena terkejut. Zheng Shen tiba-tiba tertawa. Kudengar putra tertua dari kepala keluarga Jian akan hadir bersama nona muda Tao Haner. Benar, putra Mei Jie mungkin juga ada di sana. Bab 3640, Putra Mei Jie. Putra Mei Jie. Huang Xiaolong tercengang. Dia meminta mereka untuk mencatat masalah yang menyangkut keluarga Zhu dan Mei Jie, tetapi dia tidak menyangka mereka akan begitu efisien. Hanya beberapa juta tahun kemudian, Mei Jie mendapatkan seorang putra. Ya, putra Mei Jie. Zheng Shen melanjutkan, kami juga mengetahui bahwa Mei Jie menikah dengan Zhu Xinyi setelah dia pergi ke keluarga Zhu. Putra mereka bernama Zhu Jian. Zhu Jian. Huang Xiaolong tercengang. Bukankah itu berarti Mei Jie telah menikah dengan keluarga Zhu? Apa-apaan ini? Yu Xiaohong melanjutkan, Zhu Jian memiliki bakat yang luar biasa. Ia mewarisi garis keturunan tertinggi dari Mei Jie dan keluarga Zhu. Ia telah mencapai alam dao mulia tingkat tinggi setelah beberapa juta tahun berkultivasi. Selain itu, Mei Jie berhasil mencapai puncak tahap penyelesaian agung. Ia adalah ahli terkuat kedua setelah Zhu Chen sekarang. Dari apa yang terlihat, ia sama pentingnya dengan Zhu Ji di keluarga Zhu. Mei Jie, Zhu Xinyi, Zhu Jian, Huang Xiaolong perlahan berdiri. Setelah beberapa saat, senyum terbentuk di wajahnya dan dia bertanya, kapan kamar dagang spiritual hijau akan melelang barang-barang itu? 3 hari kemudian, Yu Xiaohong menjawab. Selanjutnya ia menanyakan beberapa hal terkait lelang tersebut. Baiklah, kalian semua bisa kembali sekarang. Huang Xiaolong berkata setelah mengetahui apa yang ingin dia ketahui. Mengambil buku panduan pedang, dia menyuruh mereka pergi. Saat fajar keesokan harinya, Yu Xiaohong menyerahkan undangan pelelangan. Huang Xiaolong membawa Tao Ham bersamanya dan mereka segera berangkat ke pelelangan. Kamar dagang spiritual hijau memilih untuk mengadakan lelang mereka di Kekaisaran Surgawi tanpa batu, dan lokasinya cukup dekat dengan Kekaisaran Surgawi Xiaohong. Meski begitu, itu relatif bagi Huang Xiaolong. Ia butuh 1 hari untuk tiba dan ia memilih untuk meninggalkan Yu Xiaohong dan yang lainnya. Apapun masalahnya, ia perlu mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan Kekaisaran Surgawi. Ada beberapa ahli alam dewa pencipta yang familiar dengan daerah tersebut dalam kelompok yang menaiki perahu alam semesta. Ketika mereka akhirnya tiba, seluruh tempat sudah dipersiapkan. Kekaisaran Surgawi tanpa batu mungkin lebih lemah dari Kekaisaran Surgawi Xiaohong, tetapi leluhur mereka adalah dewa alam semesta setengah langkah. Dia adalah sosok yang cukup menonjol di negeri Zulan dan Kekaisaran Surgawinya tidak terlalu buruk. Tuan, haruskah aku mencari tempat tinggal? Lagi pula, pelelangannya besok. Cao Dehong bertanya. Dia adalah dewa penciptaan di puncak tahap penyelesaian agung, dan keluarga Cao-nya berlokasi di kota tanpa batu. Tentu, Huang Xiaolong mengangguk sedikit. Ekspresi gembira muncul di wajahnya saat mendengar jawaban Huang Xiaolong. Dia segera berjalan menuju kediamannya. Ketika Huang Xiaolong tiba, dia melihat bahwa keluarga Cao tampaknya sedang merayakan sesuatu. Dekorasi tidak ada di sana untuk menyambut Cao Dehong. Ketika dia bertanya-tanya, dia menyadari bahwa kepala keluarga Cao, Cao Kezang, sedang bersiap untuk menyambut tamu yang sangat penting. Mereka akan menjadi tuan rumah bagi Zhu Jian. Dengan status Mei Jie di keluarga Zhu, pentingnya Zhu Jian di negeri Zulan tidak bisa diremehkan. Ketika Kai Kezang mengetahui bahwa Zhu Jian akan menghadiri pelelangan, ia segera berbicara kepada para ahli alam dewa penciptaan di sekitar Zhu Jian untuk mengundangnya tinggal di kediaman keluarga Cao selama 1 hari. Siapa yang mengira Zhu Jian akan setuju? Cao Kezang begitu gembira sehingga dia secara pribadi pergi membeli dekorasi untuk istana. Para anggota keluarga Cao sedang menunggu di luar istana untuk menyambut Zhu Jian, tetapi mereka tidak terlihat dimanapun. Tiba-tiba, puluhan sosok muncul di jalan. Sambil melompat kegirangan, Cao Kezang berteriak, Tuan muda Zhu Jian ada di sini. Para ahli dari keluarga Cao segera mendatangi kelompok itu. Saudara Zhu Yun, Cao Kezang memperhatikan temannya saat dia mendekat. Ketika dia menyapa semua orang yang dikenalnya, dia menoleh ke Zhu Jian dan mulai mencium pantatnya. Kedatangan Tuan muda Zhu Jian mencerahkan rumah keluarga Cao-ku. Kudengar saudara Zhu Jian menyukai anggur Meizi, dan aku menyuruh anak buahku untuk menyiapkannya. Anggur itu dibuat khusus oleh dewa alam semesta setengah langkah yang bernama Meizi. Kekuatannya sebanding dengan Yu Xiaohong dan dia juga merupakan wanita tercantik di alam tak dikenal. 1 toples harganya 1 miliar koin dao, dan orang mungkin tidak dapat membelinya bahkan jika mereka punya uang.
Untuk mendapatkan satu toples, Cao Kezang berusaha keras. Sambil melirik Cao Kezang, Zujian bertanya, berapa banyak toples yang berhasil kamu dapatkan? Ekspresi malu muncul di wajahnya dan dia tergagap. Ini, Tuan Muda Zujian tahu betapa berharganya anggur itu. Aku hanya berhasil mendapatkan satu toples. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, dia disela. Aku bahkan tidak akan bisa mengisi celah gigiku dengan satu botol anggur pun. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menghargai kebaikanmu saat kau hanya bisa mendapatkan satu botol anggur? Ekspresi wajah Cao Kezang berubah dan dia buru-buru menjelaskan, Tuan Muda Zujian, bukan itu maksudku. Dia segera melihat ke arah Zhu Yun untuk meminta bantuan. Zhu Yun menoleh ke arah Zujian dan bergumam, Tuan Muda, sangat sulit untuk mendapatkan satu toples anggur Meiji. Cao Kezang hanya ingin menunjukkan rasa terima kasihnya padamu dan tidak ada yang perlu diributkan. Mengabaikan Cao Kezang, Zulan memasuki istana. Namun, seorang wanita cantik di tengah kerumunan menarik perhatiannya saat ia berjalan melewati pintu masuk. Ia menoleh ke arah Cao Kezang dan mencibir, dia akan menuangkan anggurku. Ekspresi Cao Kezang sedikit merosot. Wanita yang ditunjuknya adalah putrinya, Cao Ying. Dia akan merayakan jika putrinya menarik perhatian Zujian sebelumnya, tetapi dia sudah bertunangan dengan tuan muda keluarga Chen di Kekaisaran Surgawi tanpa batu. Reputasi keluarga Cao akan tercoreng jika mereka mengizinkannya melayani pria lain. Keluarga Chen mungkin tidak berani melakukan apapun kepada keluarga Zhu, tetapi mereka lebih dari mampu menghancurkan keluarga Cao hingga berkeping-keping. Zujian tidak menginginkannya sebagai istrinya, dan tidak ada untungnya bagi keluarga Cao. Ekspresi Cao Ying berubah ketika dia mendengar apa yang dikatakan Zujian. Melihat wajah Cao Kezang, Zujian mencibir, apa masalahnya? Apakah kamu tidak ingin membiarkannya melakukannya? Cao Kezang menjelaskan dengan tergesa-gesa, mencoba meredakan situasi. Tidak, bukan itu masalahnya. Tuan Muda Zujian, dia bertunangan dengan Tuan Muda keluarga Chen beberapa hari yang lalu. Ada wanita cantik lain di keluarga Caoku, dan aku akan meminta mereka melayanimu. Sebuah tamparan mendarat di wajah Cao Kezang saat Zujian mendengar apa yang dikatakannya. Tepukan tangan yang keras bergema di langit dan diikuti oleh dengusan dari Zujian. Apa yang ingin kau katakan? Apakah aku terlihat seperti orang mesum bagimu? Tidak, dia akan melayaniku nanti. Itu saja, Zujian berkata sebelum melangkah masuk ke dalam rumah besar itu. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.